Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bunyi mau live ya, tapi ibu-ibunya belum lengkap semua. Jadi sekarang lagi menunggu berdatangan tuh ya. Ini nanti kalau udah ini penuh, pastinya penuh. Suka membludak sampai keluar ya. Nih, ini masih berdatangan aja karena dimulainya pukul 10. Ini tempatnya di Masjid Ar-Risalah ya. Masjid Ar-Risalah itu kalau dulu ada komplek wartawan dulu ya. Sekarang sebutannya adalah komplek Galih Pawarti. Kalau dulu yang dikenal itu komplek wartawan. Jadi di sini para wartawan, makanya jalan-jalannya itu ada jalan pikiran rakyat, ya ada jalan apa-apa gitu. Nama-nama surat kabar, nama-nama koran ya. Kalau sekarang namanya udah dikenal Galih Pawarti. Ada Titi Rawaendah, selamat datang, terima kasih ya. Nanti live-nya ya. Sekarang lagi menunggu ibu-ibu, kita sambil nunggu, nanti akan dimulai sebentar lagi. Mungkin sekitar pukul 10 kurang ya, 10 kurang. Jadi kalau ibu-ibu pengajian itu biasanya sih kalau di masjid-masjid itu suka nyari yang di pinggir-pinggir gitu ya, pinggir-pinggir masjid, nempel di dinding begitu biasanya. Kalau di sini rapi ya, jadi ada bikin sap gitu, jadi rapih aja sap pertama, kedua dan seterusnya. Makanya tadi dipajukan lagi karena emang yang hadirnya banyak, sekitar berapa ya, 120 lebih mungkin ya, mungkin lebih. Jadi ini belum pada datang, nanti breg aja terus, berkelompok. Yang datang di sini bukan hanya orang Bale Endah ya, ada orang Ciparai, terus ada orang mana ya, dari Ciparai ke sana tuh ada Majalaya ya, Ciparai seputar itu. Terus ada juga, halo Neng Lia Esminata, selamat datang. Ini bunyi mau live, tapi ini sambil menunggu orang-orang. Ibu Haji Tuti Sunarti, terima kasih hadir. Bismillah, alhamdulillah bisa nyimak katanya, alhamdulillah. Biasanya Bu Haji di apotek Bu Haji ya. Iya, mangga. Silakan nyimak, ini makalahnya baru banget ya. Jadi bikinnya tadi judulnya ada Aku dan Inginku. Nanti coba disimak. Ada 2 lembar, ada 2 halaman di situ. Tuh lihat masih berdatangan. Nanti penuh loh di sini, Jadi kalau ada kalanya ya penyelenggara masjid itu ada yang datangnya itu satu orang begitu. Kalau di sini enggak, berkelompok. Tadi pas bunyi ke sini pukul pukul berapa tadi ya? Kesini 9 saparapat ya. 9:15 itu belum ada siapa-siapa. Ada berapa orang lah, 2 orang, ya tiba-tiba udah banyak tuh. Udah banyak, jadi gayanya di sini mah begitu. Jadi berudul begitu ya. Nah ini, nanti dimulainya katanya pukul 10. Karena di undangannya pukul 10 katanya. Titi Rawaendah nyimak Tetiasa hadir, oh iya nggak apa-apa, nyimak aja. Tetiasa hadir katanya nggak apa-apa. Neng Lia Winata, alhamdulillah bisa hadir. Iya, Galih Pawarti itu, ibu-ibunya mulai recok. Oh di jalan juga pada ngabring tuh di jalan tuh. Bunjiko mohon maaf, katanya minta di post makalahnya ke kalau boleh nih. Oh kalau bunyi live-nya nggak tahu ya, kalau ditambah gitu kayak PowerPoint gitu ya. Nanti bunyi kirim filenya aja ya, filenya dikirim ke Neng Lia di fotokopi, bisa kan? Filenya nanti ya. Sekarang mah Bandungan aja dulu. Kalau di post di sini nggak tahu bunyi gimana ya. Ini soalnya live sendiri, pasang-pasang sendiri, ngamera sendiri, ngomong sendiri, apalagi ya. Ya nanti insya Allah ada filenya kok, tinggal dikirim aja nanti ke WA ya.
ke WA nanti di fotokopi sendiri atau di print dulu pastinya, di print aja lah, di print aja di rumah mungkin gampangnya. Ada 2 lembar, judulnya Aku dan Inginku. Aku dan Inginku. Nanti ada banyak beberapa keterangan di sini. Insya Allah akan menambah ilmu dan wawasan. Ada Hayati Ajha sedang menonton, terima kasih. Bunyi teh live kayak gini teh jarang karena live-nya langsung di tempat, di lokasi. Ini mah mumpung lagi lagi menunggu ibu-ibu. Soalnya datangnya rada awal barusan. Datangnya rada awal, terus bunyinya juga agak serak-serak begitu. Hari kemarin Bunji enggak live kemarin mah ya, ceramah di lapas Sukamiskin di daerah Sukamiskin, seputar itu Cicahem ke sana ya. Mustaminya itu 200 para narapidana. Tapi mereka itu diwajibkan untuk mendengarkan pengajian. Pada akhirnya mereka sigap ya, bagus mereka itu. Terus dulunya suka pakai makalah, kesininya nggak boleh karena para narapidana itu ibu-ibu, teteh-teteh, adik-adik itu diwajibkan untuk mencatat. Jadi mencatat apa yang dijelaskan oleh para pemateri, terus nanti catatannya disetor ke depan, ditanda tanganin gitu ya. Iya Bunjiku katanya, nggak apa-apa di WA aja. Jazakumullah khairan. Ya amin ya. Belum belajar tuh kalau diposting di sini tuh gimana sih nanti ya. takut salah. Nanti insya Allah. Kalau kayak Zoom meeting ya ada live-nya gitu, ya suka itu sih materinya suka ada di situ. Nah, kalau kayak live begini nggak tahu gimana, takut salah. Nanti aja ya diposting insya Allah. Kalau Bunji lupa diingetin aja ya. Kita lihat lagi ibu-ibunya udah segimana, coba udah bertambah tuh, udah segitu. Tadi baru beberapa baris, sekarang udah mulai banyak. Tapi nanti masih murudul. Ini seputar Cijagra ya, Cikerees yang datang ke sini teh, Ciparai, terus Cigado ya. Cigado itu Dayakolot, Cigado. Terus ada juga Manggahang, terus Cipicung ya. Itu yang deket-deketnya. Kalau yang paling jauh mah dari sana aja, dari Ciparai sama Paseh seputar itu ya. Tapi banyak loh yang datangnya, ada 2 mobil kadang-kadang seperti itu. Ada Yayan Nur Hasanah sedang menonton, terima kasih. Hayati Ajha, Cangkuang hadir Bunji, oke. Mangganya Cangkuang, terima kasih. Cangkuang mah kita di rumahnya Bu Haji Dewi ya. Bu Haji Dewi sekarang jadi dipindah dari masjid ke rumah Bu Haji Dewi itu di hari Jumat kedua ya, pukul 9. Karena Jumat siang untuk kali ini dan seterusnya Bunji nggak bisa dipakai pengajian Jumat manapun, kalau siang-siang nggak bisa ya. Dari pukul ba'da duhur nggak bisa. Jadi kalau mau pengajian hari Jumat itu wayahna harus dipindah ke pagi ya. Ke pagi. Ada yang ngambil pukul 7 ada ya. Itu kalau seputar daerah Pamengpeuk tuh biasa tuh pengajian hari apapun pukul 7, pukul 6 malah ada yang pukul 6 juga. Pukul 7, pukul 6. Nah, kalau siangnya ya udah nggak bisa itu. Bahkan yang sudah rutin juga digilir-gilir sekarang ya. Di antaranya yang rutin itu yang digilir ke pagi itu tadi Cangkuang ya. Ciherangnya. Kemudian yang apalagi itu yang di Nambo juga dipindah, itu mah malah ke hari Sabtu dipindahnya, tapi tetap sore karena di situ harus sore pukul 4. Yang lain lagi ya begitu deh dipindah-pindah ya. Tapi rata-rata mereka bisa, cuman yang nggak bisa dipindah itu kayak itu tuh Sukabirus nggak bisa bertahan di pukul 1 karena udah sejak dulu katanya. Jadi kalau dipindah mustaminya nanti gimana bingung lagi. Jadi wayahnya untuk 2 tahun ke depan mungkin Sukabirus tidak akan
dongkapan. Karena apa ya? Karena itu ya. Ya kalau pengajian mah di mana-mana juga bisa, insya Allah. Kalau tidak bisa datang ke harinya itu, bisa nongkrong di FB atau di YouTube ya. Ini kalau sudah live begini nanti dipindah ke YouTube. Jadi bisa lebih banyak yang nontonnya, karena kalau FB dan IG tidak semua orang punya ya. Tidak semua orang punya. Makanya ibu-ibu ada yang nawar-nawar gitu, Bun. Itulah katanya ke YouTube ya. Alhamdulillah sekarang udah mulai ya. Diklik-klik aja kalau butuh, kalau mau dengar diklik-klik aja, itu bisa lagi di mana aja bisa ada di situ ya. Ini masih sebentar lagi, 13 menit lagi kita akan mulai insya Allah. Hatur nuhun yang sudah hadir. Nanti kalau Bunyi udah ceramah tidak akan bisa di absen ya, tidak akan bisa. Ini untuk semuanya yang hadir di awal ini, terima kasih. Mudah-mudahan bertahan nongkrong sampai nanti, sampai berakhir. Ini masih ngalut aja di jalan tuh, masih ada yang pada datang. Karena biasanya penuh ini, nanti penuh sampai keluar, sampai ke teras ya. Hayati Azhate di Cangkuang. Pasti kemarin datang ya, waktu Bunyi ceramah di Boji Dewi ada kan. Bunyi sok lupa lagi. Wajahnya yang mana, namanya dan wajah. Yang banyak lupa tuh wajahnya mana. Ternyata yang ketemu itu yang suka nongkrong di FB. Oh iya, jadi harus dikasih tahu. Tuh ada lagi yang datang pakai motor, ibu-ibu bawa anaknya. Seperti itu tuh ya. Alhamdulillah. Jadi kalau dilihat-lihat pengajian itu semakin banyak di mana-mana. Berarti ini secercah ya, secercah cahaya bagi ibu-ibu. Oh ada Bun katanya, iya benar adanya. Sok nanti masuk ke begini ada yang orang Bogor tuh, orang Bogor ke depan langsung, ibu, Bunji, tahu nggak sama saya siapa coba? Duh siapa ya kata Bunji. Siapa ya? Oh saya nih yang suka nongkrong loh di FB Bunji. Oh disebutkan namanya, Masya Allah. Ternyata benar. Banyak sih terjadi seperti itu. Soalnya kalau mereka menghafal Bunji satu orang bisa mudah. Kalau Bunji menghafal mereka, waduh, nggak bisa. Karena banyak banget orang-orangnya di mana-mana ya, di mana-mana. Nanti kita akan coba live ngobrol lagi. Udah lama nggak ngobrol kayak begini di absen gitu. Insya Allah nanti cari kesempatannya. Soalnya kalau kayak begini, iya jadwal semakin padat sih. Sekarang di sini ya, nanti habis dari sini ke Cisalak nanti ya. Ke Cisalak tuh Cangkuang juga. Kalau mau hadir, hayu di Cisalak. Cisalak mungkin nanti live lagi atau enggak tahu ya. Cisalak bagus sih, sekalipun di gunung, tapi itunya bagus, signalnya bagus. Enggak tahu nanti live atau tidak. Tapi kayaknya enggak deh. Kenapa? Karena bahasan materinya udah dibahas, udah di-live-kan kalau nggak salah ya. Jadi mungkin ceramah biasa ya. Makasih yang udah hadir ya. Tuh. Udah semakin bergemuruh ibu-ibunya. Kita lihat udah segimana banyak pada datang nih, bareng datang dari Manggahang ini. Ibu Umi namanya, dipanggilnya Ibu Umi. Kalau yang hafal mah hafal aja sih. Jadi orang-orang tertentu hafal, sering tidak hafal tuh yang jarang ketemu. Bukan jarang ketemu, jarang ngobrol kali. Iya, jarang ngobrol kali. Ini yang di depan, ibu suka menjadi pembawa acaranya sih. Suka menjadi ibu pembawa acara karena ibu ketuanya, beliau itu sibuk banget di sekolah, ngajar atau kepala sekolah ya. Jadi kadang datangnya siang kadang ya. Dan kita lihat aja nanti siapapun yang menjadi pembawa acara, yang jelas sip, mudah-mudahan acaranya lancar ya. Terus pengeras suaranya di sini cukup bagus, kedengaran kemana-mana, kedengaran ke luar maksudnya ya, suka dikeluarin. Jadi yang tidak hadir kayak bapak-bapak itu bisa mendengar itu dari luar. Itu sih harusnya seperti itu sih, supaya yang tidak hadir kebagian gitu. Tapi tergantung daerahnya.
Ada yang tidak mau dikeluarin, ada kenapa? Karena masih rawan katanya. Rawannya gimana sih? Nah baru dimulai, pengajiannya baru dimulai, jadi belum banyak yang ini, yang dengar, malah suka jadi tantangan. Jadi takut ada apa-apa, jadi dibikin di dalam aja suaranya, ada yang seperti itu. Tergantung sih, yang namanya usadah itu ngiringan baik lah, mau gimana juga. Yang jelas kita udah tujuannya adalah tujuan dakwah. Hayati Azha, sehat selalu Bunji. Iya, makasih ya doanya, penting banget didoain. Karena emang sih jadi kebanyakan jadwal, susah banget untuk istirahatnya. Terus kalau malam-malam juga susah untuk cepet tidur. Karena apa? Iya, bikin makalah lagi. Bikin makalah buat besoknya. Tapi sekarang sudah ada yang ngebantu, ada asisten. Alhamdulillah untuk nulisnya udah ada. Jadi Bunji cari dalil disetor ke asisten, jadi deh seperti itu. Kayak sekarang ini, yang makalah yang ini tuh, yang 2 lembar ini, 2 lembar tapi dibikin 1 halaman. Dibikin 1 lembar, 2 halaman dibikin 1 lembar. Ini juga tadi pagi ngadadak hanet keneh. Jadi dadakan. Kenapa? Karena kadang-kadang mikir untuk judul makalah itu apa, karena enggak semuanya ibu-ibu ngasih judul. Ada yang minta juga mau dibahas ini. Bunyi mah lebih senang sih kalau begitu. Jadi tinggal cari dalil-dalilnya yang relevan dengan judul yang tadi. Tapi ada juga banyak yang mau dibahas bab apa, terus mereka ngomongnya telangkung bunyi aja, begitu sih. Udah macam-macam. Makasih, jadi doanya benar-benar diterima kasihkan, diaminkan, karena memang Bunyi harus sehat ya. Kalaupun ada sakit sedikit, jangan sakit banyak. Udah lalu itu mah, yang sakit parah mah udah lalu. Sekarang yang sedikit aja, tapi yang sehat, lamanya yang sehat. Insya Allah. Belum mulai, sebentar lagi, 7 menitan lagi ya. Masih menunggu. Coba. Terus berdatangan. Ada yang pakai mobil, pakai motor, yang terbanyak itu yang deket-deket jalan kaki. Ini yang salut itu, ibu-ibu tuh dianterin sama suaminya ya, lucu banget. Terus dianterin sama suaminya, anterin juga tetangganya dibawa gitu. Jadi mobilnya dipenuhin. Jadi emang mereka itu ya luar biasa. Jadi berjuang dengan hartanya, berjuang dengan mobilnya, berjuang dengan tenaganya. Coba kan itu membantu banget. Jadi kayak orang-orang yang mau pergi ke pengajian, tapi aduh gimana kalau sendiri, kan kadang gimana gitu kalau sendiri itu ya, takut apa di jalan. Pas diajak, dipenuhin mobilnya. Jadi hebat ibu-ibu itu ya, udah paham. Jadi mobilnya jadi barokah dong. Jadi membantu orang-orang. Sebentar lagi ya, 6 menit lagi kurang lebih. Ini Bunyi pindahkan tiangnya ke depan. Boleh? Pak, dicoba aja sambil berjalan pembukaan. Gimana? Lama kapan? Sebulan sekali ya. Kemarin saya kan tiap Rabu gigi, jadi nggak ngaji. Jadi sekarang Selasa jadi bisa dong. Karena baru besok biar kadarullah. Alhamdulillah, kadarullah ya. Kan nanti saya insya Allah pengen ngasih baju Ustaz. Oh iya? Tapi Ustaznya banyak Ustaznya ya. Apa beda lagi. Kalau pemberian itu istimewa ya. Warnanya apa aja? Apa aja. Aduh, ngerepotin dong. Emang udah niat dari waktu itu, cuma berani ngomong. Ibu ada butiknya di rumah? Enggak. Enggak. Dulu ya, sekarang udah enggak. Oh iya. Mudah-mudahan ditambahin lagi sama Allah ya. Makasih sebelum. Iya, insya Allah. Kita mulai aja. Ya, mulai mangga. Yang di belakang, belakangnya langsung aja ke sini. Masih ada kok, masih ada.
Ya, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Kalau yang lain nggak sebanyak ini, Ustaz. Oh, Ustaz siapa? Wahyu. Alhamdulillah ya. Ya. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah mulai ya pengajiannya. Nanti ngobrol ya. Pertama, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini mendengarkan kajian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tidak lupa salam dan salam saya kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kemudian saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Ustazah Ella Rahmawati. Selamat datang Ibu. Sehat kan? Sehat sih. Ada jadwal hari ini. Ada. Di sini ada satu. Ada satu lagi ya. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ustazah pada hari ini. Semoga langkah kita semua Allah capai sebagai amal ibadah. Amin. Ya Allah. Demikian pembukaan dari saya untuk panjang-panjang ya. Saja mendengarkan kajian dari Ustazah Ella Rahmawati. Maka Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Terima kasih Ibu pembawa acara. Ibu cukup kedengaran ke belakang? Kedengaran? Ya, mangga kita mulai. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya pagi ini kita dapat kembali berkumpul di Masjid Ar-Risalah ini dalam keadaan sehat walafiat, semangat juga untuk menambah ilmu dan wawasan dan insya Allah menambah amal soleh juga. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan juga apa yang kita lakukan khususnya adalah pengajian ini ya, kajian ini yang kita sekarang sudah siap mendengarkannya. Mudah-mudahan juga Allah menambahkan pahalanya bagi kita, para malaikat juga ikut menyalami kita, dan yang paling penting sehabis dari sini kita akan melakukan perubahan-perubahan tentang akhlak kita ke arah yang lebih baik lagi, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, judulnya ibu-ibu biasa Bu Ella suka aneh-aneh judulnya. Aku dan inginku. Titik-titik. Kata ibu itu isinya naonnya begitu. Aku dan inginku. Sebenarnya kalau menurut bahasa keinginan ya, ingin itu baru fi'il. Ingin itu baru fi'il. Kalau keinginan itu sudah isim masdar kalau di bahasa Arab. Tapi ini di bujang enggaknya aja ya, jadi aku dan inginku. Ada titik-titik di situ, maka nanti disambung dengan poin-poin yang ada di bawah sini ya. Nomor 1 ada menjadi orang yang dekat dengan Allah. Jadi kita itu punya keinginan. Keinginan yang pertama itu menjadi orang yang dekat dengan Allah. Benar Ibu ingin? Inginlah. Karena kalau kita dekat dengan Allah, berarti Allah pun dekat dengan kita ya. Allah itu kan cuma menunggu sikap kita mau bagaimana. Mau mendekati maka Allah pun mau mendekati. Tapi kalau kita menjauhi Allah, Allah pun akan berbuat yang sama. Kita jauh darinya, Allah pun akan jauh. Berarti terus saja begitu. Jadi kita mencari apapun yang diinginkan itu berarti disikapi oleh diri sendiri. Makanya ada istilah ibda binafsika. Mulailah dengan diri kamu. Jadi Allah itu cuma menunggu aja. Karena sekalipun manusia tidak beribadah, ya tidak mendekati Allah, tidak taat,
Allah itu kan tidak rugi apa-apa, ya kan? Yang rugi adalah kita sendiri. Makanya alhamdulillah ibu-ibu segini banyak sudah hadir di sini. Bu Ella tadi hadirnya pukul 9 kurang ya, setengah 9 lebih. Di sini baru beberapa orang. Pas tiba-tiba breg. Jadi begini ya. Di sini biasanya begini. Jadi biasanya kalau di masjid lain itu bersatu. Jadi datangnya satu-satu. Tapi ibu nggak begitu bergerombol, tiba-tiba breg aja dari sebelah sana, salut banget ya. Mudah-mudahan ibu tetap bersemangat seperti ini, karena kalau Allah melihat kita ibadahnya semangat, maka Allah akan memberi jalan mudah bagi kita untuk melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita ulang aku dan inginku ya. Yang ke-1 menjadi orang yang dekat dengan Allah. Ada di sini surat Qaf ya. Surat Qaf itu surat ke-50. Ayatnya ada 2 tapi pendek-pendek, yaitu ayat 32 dan 33 ya. Kita akan maknai bagaimana sih dekat dengan Allah teh ya. Maka kita akan baca pakai ta'awud, kemudian langsung ke ayatnya. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hada ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Kepada mereka dikatakan ya, mereka itu yaitu hamba-hamba Allah, manusia yang sering Allah manggil-manggil itu ada kalimat ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu ya. Artinya manusia hidup di dunia ini punya program kerja apa, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya kepada mereka dikatakan saur Allah teh, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu. Garis bawahi nikmat ya. Kalau disebut-sebut nikmat, apa ibu berada di sini nikmat? Nikmat. Kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Karena ini adalah tempat yang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mau apa? Mau mendewasakan diri tentang keimanan, tentang keislaman, tentang keihsanan. Di sini diberlakukan. Makanya disebut-sebut di dalam hadis Rasul, khairul biqai al-masajidu. Khairul biqai al-masajidu. Yang paling baik di antara tempat-tempat itu adalah masjid-masjid. Dan ini salah satunya masjid yang sedang kita diami sekarang ya. Jadi ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Pun dari langkah tadi, melangkah satu kenikmatan, menatap satu kenikmatan, merasa satu kenikmatan. Karena kita di sini main dikompakan semuanya ya, rasa, tatap mata, pendengaran, hati itu semuanya disatukan untuk apa? Ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya, ya. Maka tadi inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu. Apa itu? Katanya ya, yaitu kepada setiap hamba. Nah, garis bawahi setiap hamba. Apa kita termasuk hamba Allah? Ya, kita main pede-pedean aja di sini ya, percaya diri. Karena orang yang disebut hamba itu adalah yang menghambakan diri. Yang bagaimana yang menghambakan diri itu? Yang nurut kalau diperintah, kalau dilarang juga nurut. Senang apapun dia sedang melakukan itu, surah Allah, eta salah, tinggalkan aja. Maka yang begitulah yang disebut hamba ya. Nah, hamba Allah. Nah, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat. Garis bawahi. Bu pernah gimana sih caranya mendekatkan diri kepada Allah itu? Adalah dengan bertobat, ya. Tobat itu apa kita harus menunggu dosanya numpuk banget baru bertobat? Begitukah? Atau dituntut sakedik-sakedik? Yang mana? Dituntut lah. Kalau ke ibu diabregeun eta dosa samingguan sakumaha cing melukan hari ibu kukurutu sabaraha kali saminggu ayo, ya.
Belum 1 minggu, 1 bulan, terus ditumpuk-tumpuk, akhirnya gak keburu tobatnya, kerelek we maut. Nah itu tuh bahayanya ya. Makanya ulama pernah menyatakan salah satu cara tobat itu adalah sholat 5 waktu tobat ya teteh ya. Jadi kalau ibu sedang sholat subuh teteh nuju meresihan dosa yang ada sebelum sholat subuh. Lolongkrang ti sholat isya ke sholat subuh. Emang suka ada dosa malam-malam? Ada. Ngomongkeun batur pernah malam-malam? Pernah. Bari nonton TV ngomongkeun tetangga, bisa aja kan seperti itu. Yang paling parah buat ibu-ibu itu adalah seorang istri yang tidak menurut kahayang nu jadi carogena itu tuh. Bahaya banget. Naon cing? Bab naon cing? Bab naon eta? Nah rada asa-asa kitu ngajawabna teh. Nah, idza da'ar rajulum ra'atahu ila firashihi fa'abat. Apabila seorang suami mengajak istrinya tidur, tanda kutip ya, berhubungan suami istri, fa'abat, terus dia nolak. Nah, penolakannya dengan cara apa? Cara apa? Apakah langsung ngomong cara rape begitukah? Atau isuk deui atana pikitu? Ataukah dia mah enggak ngejawab tapi ngaji Quran panjang ngaji Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Katanya ada yang dehem itu ya. Yang dehem siapa? Ya suaminya. Maksudnya cing atunya tong ngaji heula ka dieu begitu ya. Ibu teh antepkeun lah dehem macam apapun gak aku dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ohomnya lebih panjang. Ibu-ibu itu tidak digubris dehem berapa kali pun terus aja masuk ke ayat ke-1, ke-2, ke-4 dan seterusnya. Tiba-tiba dehemnya mengecil alauna, tiba-tiba lepat teu aya. Manehna teh jauh katayap ka kamar, terus dibukakeun hordengnya. Ternyata tos tidur. Yes, ceuk manehna. Yes, nata yes pinarakaeun eta teh ya. Nah, itu dosa kecil itu dosa gede ya. Karena apa? Tiba-tiba ada yang marah. Siapa yang marah itu? Para malaikat ya. Malaikat marah, maka disebutlah la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Maka para malaikat itu melaknat istri yang tadi sampai waktu subuh. Jadi waktu dari isya sampai subuh teh ada dalam koridor penglaknatan dari para malaikat. Mana mungkin akan jadi pahala seperti itu keadaannya, karena dia sedang melakukan dosa yang sangat besar. Dan ibu harus tahu kalau ada kata-kata laknat itu ujungnya neraka kalau dia tidak tobat ya. Mungkin pernah di antara ibu-ibu yang menolak seperti itu, ayah di dia nu kitu. Tah, nu kitu peta ayah di dia, aduh ya. Tobat sing bener tah tobat ya. Nanti pulang ke rumah Pak, hapuntennya abis seueur dosa. Kenapa gitu mah? Kenapa? Tadi Bu Haji Ela tuh menyebutkan begini-begini, kan mama sering ya melakukan itu dosa. Iya makanya nuhun atau geus ngarti mah nyadar, cenah begitu saat suaminya itu ya. Nah, makanya ibu sepertinya kita harus terus gitu ada di tempat-tempat seperti ini supaya kita sadar diri. Jadi kapenak kesalahan ini, ini kesalahan, ini kesalahan. Jadi nanti pulangnya ibu-ibu ditiadakan satu demi satu dan itu bagian dari tobat. Berarti ketika ibu sholat subuh cuma 2 rakaat kok, tapi yang 2 rakaat sebelumnya jangan kelewatnya. Sayang itu karena Rasulullah itu lagi sakit, lagi sibuk, lagi perang seperti pausna, itu yang qobla subuh tuh nggak pernah ketinggalan. Makanya muncul kalimatnya indah banget di hadis Rasul, sholatul fajri khairun minad dunya wa ma alaiha. Salat fajar, salat 2 rakaat sate acan subuh teh eta teh khairun, lebih baik nilainya minad dunya wa ma alaiha daripada harga dunia dan seisinya. Masya Allah ya. Jadi eta teh bu ganjaran teh langkung ageng tibatan harga dunia. Emang berapa harga dunia? Data acan enu ngitung sampai hari ini juga. Sok ibu-ibu berapa tuh gunung harganya? Ketika orang mengambil batu-batunya sampai habis berapa tuh harganya? Terus laut berapa harganya? Tuh di bawah ada batu-batu karang sama ikan-ikannya. Berapa tuh harganya? Belum intan berlian, emas, permata semuanya dihargain. Sampai tanah. Tanah sekarang mahal banget. Lalu Bu? Mahal tanah itu. Sajengkal sabaraha, sameter sabaraha, satu mak sabaraha. Itu punya siapa? Punya Allah semuanya. Tapi sok diararaku ku jalmi ta ieu nu abdi, ieu nu abdi. Oke, surah Allah sebentar punya kamu ya. Nanti ketika kamu mati semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita suka bergumam innalillah. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kepadanya kami akan kembali. Sadari itu. Jadi kalau kita sekarang lagi punya harta, karena nanti akan jadi milik Allah lagi itu harta. Sok mangpung dina tangan kita, keluarin tuh zakatnya.
infaknya, sodakohnya, lain dikekewak wae harta teh. Pedit beki kolot, beki pedit, beki beunghar, beki pedit, maka panjang gelarna teh keken, mengken, merege, hese, cap, jahe, buntut, kasiran, kedekut, korun. Tetana kitab naon eta teh? Rawahu abdi, sore ibu tanya rawahu abdi ya. Sok, jadi di sini ya, yang di garis bawah itu adalah hamba tadi, tapi di sini ada yang senantiasa bertobat. Senantiasa teh selalu. Jadi jadikan sholat subuh itu tobat tina dosa-dosa yang sudah lalu. Nanti kita sholat duhur lagi ya. Mungkin di antara subuh dengan duhur ada lagi tuh pidosa henteu aya we pidosa henteu atuh. Nanti hari siang-siang nanti kita akan sholat duhur dan hasil dari sholat duhur itu bisa menghilangkan semua dosa yang ada di antara tadi ya. Terus aja seperti inilah jari jemari itu kan ada 5 tuh ya. Ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu kan di sela-selanya itu ada dosa di sini ya. Salah-salahnya ada dosa di sini juga ada di sini aja. Makanya dijadikan sholat 5 waktu itu bagian dari taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau itu diancokeun pikeun tobat tong ngahulang sholatna. Ngalamun ngahulang sababaraha kali cek dina dirina teh ai beuteuk kitu 2 3 osok keneh kitu. Tuh da osok keneh atuh kitu teh 2 kitu 3 hiji kitu 2. Nah ya. Jadi mangga diperkecil ketidakhusuannya, dipertinggi kehusuannya karena kita ngancokkan sholat itu harus menghapus dosa-dosa kita yang tadi yang sebelum itu ya. Maka tobatnya kepada siapa? Pasti kepada Allah. 1 ya, garis bawahi tadi tobat. Yang keduanya adalah memelihara semua peraturan-peraturannya, memelihara garis bawahi. Jadi dipelihara dengan baik aturan dari Allah itu. Emang ada aturan apa eta Al-Qur'an teh aturan hukul ya. Dalam Al-Qur'an tuh aturan semua, hukum-hukum ada di situ. Ada cerita-cerita, ada berita-berita dan segala sesuatunya ada di Al-Qur'an. Sok dibaca, kemudian dihayati, dimaknai, terus diamalkan. Maka kita menjaga. Di antaranya yang kita jaga itu adalah pertemuan kita di Majlis Salim seperti ini. Karena tidak akan ada orang yang pintar, tidak akan ada orang yang cerdas kalau tidak mencari ilmu itu sendiri. Maka Allah memberi semangat kepada kita untuk mencari ilmu itu dengan iming-iming orang yang beriman dan mempunyai ilmu mah akan diangkat ke derajat yang lebih tinggi ya. Ayatnya sudah sangat kita kenal. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Begitu ya. Surah Allah teh kami pasti akan mengangkat. Yarfa'illahu alladhina amanu. Pasti akan diangkat siapa itu? Orang yang beriman dan berilmu tinggi. Diangkatnya kemana? Ke beberapa derajat di atas yang lainnya. Ingin dong kita diangkat harkat derajatku Allah, maka carilah ilmu itu dimanapun ya. Alhamdulillah yang hadir di sini kan bukan hanya orang kompleks ini aja, iya kan? Dari sana tuh ilmu Cipara itu ada Bunia deket tiang Bunia. Ada Bunia, ada Bu Aam, siapa lagi sih? Dari Manggahang ada Umi itu Manggahang. Mana Umi? Halo Umi. Ada Umi tuh, ada siapa banyak ya? Cipicung, ayah Cipicung? Ayah, Cikarees? Ayah, tuh Masya Allah tuh. Jadi ibu-ibu tuh udah mendarah dagingnya tolab ilmu itu. Tidak disebut satu-satu, yang jelas di sini beraneka ragam dari mana-mana. Kenapa hadir di sini terus? Karena ingin ilmu. Karena ilmu itu dijanjikan tadi, orang yang punya ilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan itu termasuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yaitu orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, garis bawahi takutnya. Tilu tak poinnya teh. Jadi cara mendekatkan diri kepada Allah teh terus diebrehkeun ku Allah di sini. Tadi 1 bertobat ya. 2 memelihara aturan-aturan Allah. Yang ketiganya juga adalah merasa takut ya. Merasa takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah berarti siap untuk meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Emang Allah suka benci apa? Banyak yang dibenci oleh Allah itu. Orang yang takabur Allah benci sama dia. Bener kan? Takabur teh sombong, muncul bahasa Sunda mah gumede gede. Tong tarik teh huluna. Gumede gede. Kitunya. Aya anu kieu meni kasar kitu eta boeh lah nyebatkeun hulu nah nya kitu. Gentos ku gumede ageng mastaka teu rame atuh da. Yang begitu mah enggak boleh diganti-ganti judulnya teh babasan.
Kayak peribahasa nggak boleh diganti, apa adanya we. Sarang aneh nate nasok nganggo bahasa kasar wae nya. Pacorok kokod teh ibu teh kasar banget. Kokod teh panangan. Kumargi sieun lepot jadi pacorok panangan teu rame. Ya Bu ya, seperti itu kan. Jadi yang kasar-kasar itu. Pacorok kokod itu ibu-ibu jadi tepuguh hanca. Yang lain disabet, jadi itu beres karena pacorok. Tugasnya dia itu sebenarnya ini, tugasnya si B ini, oh iya mah pacorok, mana jadi tidak teratur. Biasanya di organisasi kalau begitu jadi kacau nanti susunan kepengurusannya, begitu ya. Nah, ibu kembali kepada yang tadi. Jadi ada takut kepada Allah. Mun takut mah apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan, apa yang diperintahkan sok laksanakan. Alhamdulillah satu demi satu ya terus kita memperbaiki diri. Dan dulu mah ibu-ibu teh nggak begini, ya kan? Udah ada perubahan yang sangat besar tentang pakaian, tentang cara bicara. Kalau dulu mah kan banyak yang celetak-celetuk, ngena ngena eon tuh. Di mana eta si eonnya? Ngena eon. Jadi kalau ngomong itu sajeplak nawe, biarinlah orang lain sakit hati juga nggak apa-apa. Tapi setelah ibu datang di pengajian rewat, aduh, geningan dosa nu kitu teh. Jangan-jangan banyak banget ya dosa saya. Saya kalau ngomong suka begitu tuh kan. Disimpulkan sendiri maka jadi berubah. Orang lain juga ikut memperhatikan, alhamdulillah ya. Si ibu yang itu tuh biasanya dulu mau wah kayak gimana, tapi sesudah hadir di majelis taklim berubah total. Nah itu ingin perubahan bukan ingin dipuji oleh orang lain, tapi orang lain tuh menjadi saksi. Benar gak sih? Menjadi saksi. Perubahan ibu itu disaksikan, jangan merasa tidak disaksikan. Ibu-ibu bahkan kata Rasulullah yang menyaksikan itu bukan hanya manusia, ada malaikat, ada jin, ibu-ibu, dan ada juga binatang-binatang, ada juga makhluk-makhluk Allah menyaksikan perubahan kita itu. Makanya kita melangkah itu ada saksi. Ya, kita pergi kemana, kita duduk di mana, kita ngomong apa, bergaul dengan siapa, oh, semuanya ada saksi ya. Makanya di sini alhamdulillah kita diberi terang oleh dua ayat ini bahwa barang siapa yang ingin dekat kepada Allah itu satu harus bertobat, dua memelihara semua aturan Allah, yang ketiganya takut kepada Allah ya. Nah, pada akhirnya Allah itu Maha Pengasih sekalipun tidak kelihatan olehnya. Katingali teh Allah ku ibu. Allah katingali teh ku ibu. Enggak, mana mungkin ya. Jadi sudah begitu, kalau di dunia jangan mau ketemu sama aku kata Allah. Nanti mau ketemu di akhirat saja. Tapi ketemunya bukan di neraka. Ketemunya di mana? Di surga ya. Yang digupa itu sama Allah. Ayo, hai hamba-hambaku yang hebat, hamba-hambaku yang sejati, ke sini. Kamu masuknya dari Baburoyan karena saumnya kamu bagus banget masuk ke Baburoyan. Itu judul pintunya khusus Baburoyan. Kalau kamu masuknya dari bab sodako karena kamu sodakonya bagus banget. Kamu dari pintu sholat tuh dibagi-bagi seperti itu ibu. Semua ibu-ibu digupai. Kenapa? Karena Allah tahu benar. Karena ketika memperhatikan kita ketika di dunia, nah Allah itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah nunutan, terus mau conghok apapun yang kita lakukan itu ada di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggil-panggil ibu sama Allah. Beda dengan orang yang dulunya bikin ulah yang pikaamakeun Allah. Mereka ingin ditanya sama Allah, Allah ngabalieur. Ya Allah, melihat ke sini dong sebentar, gak mau kata Allah muncul bahasa orang mah kitu. Teu hayang ningali maneh baheula kitu ka kaula begitu. Maka ada kalimat wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada orang-orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat ibu sedih banget. Dicuekin, yang lain dipanggil, yang lain salami, mereka itu ibu-ibu babaliran Allah. Kenapa? Cek Allah sekarang main balas-balasan. Karena dulu juga seperti itu kamu. Disawupikeun maca Quran kakak ngaledek kalah kanongengan. Al-Quran bukannya dibaca kakak dilempar ke belakang punggung kamu. Nih rasain. Orang-orang diajak kemana? Ke surga. Kamu itu diantepin, dicuekin. Ibu-ibu ulah wakaku Allah atau dicuekin ku saroge gara sobian di badan ku saroge. Tilu dinten nikmat enggak tuh? Bapak damang tengah waler Pak gerak tuang teu hayang seperti itu. Waduh, 3 hari itu sok seriweuh ibu sakitu. Nah, hanya cara gebet kitu. Mungkin nuju ngadidik ibu karena ibu seueur pikaamakeun. Judulnya teh seperti itu mungkin ya. Maka sekalipun tidak kelihatan olehnya dan dia datang dengan hati yang bertobat. Jadi sekalipun tidak melihat Allah dan sudah tahu di dunia, maka kita tidak bisa melihat Allah. Tapi kan ada perintah begini nah hadis Rasul mah. Umbudillaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bu, ta'alosa.
Rasulullah teh ibu kantos ka apakah ieu ka sahabatna budillah prak anjeun geura ibadah ka Allah prak anjeun geura ibadah ka Allah ka'annaka tarahu seolah-olah kamu melihat Allah seolah-olah. Jadi kalau disebut seolah-olah itu memang Allah mah dekat tingali ke orang, tapi seolah-olah nyata ningali Allah. Nah, ada Allah di depan kita, cing kira-kira salatna gimana akan khusyuk. Ya. Kalau kita memperkirakan Allah ada di sini berarti tidak mau dong ngomongkeun batur. Tidak akan berani. Da Allah ada di dia. Sak pikirkan setiap saat itu bahwa Allah itu ada di situ sekalipun kamu tidak melihat. Maka di belakangnya fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Dan memang sudah seperti itu, kalaupun kamu tidak bisa melihat Allah, tapi sebenarnya Allah bisa melihat kamu dan terus-terusan melihat kamu. Tuh ya. Jadi disimpulkan orang tetiasa ningali ka Allah, tapi Allah mah ningali ka urang. Berarti imbasnya mah harus sama we. Hati-hati ketika sholat, hati-hati ketika sodako, hati-hati sholat nak akhiran wae, hati-hati ngomongkeun mitoha wae. Nah seperti itu ya. Kenapa? Karena Allah ada di depan kita. Begitu. Nah karena keyakinannya Allah ada, maka dia datang dengan hati yang bertobat. Garis bawahi, hati yang bertobat, merunduk, tungkul, khusyuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tah eta teh Bu, satu cara untuk apa? Untuk supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi ada judul aku dan inginku. Apa inginku itu? Menjadi orang yang dekat dengan Allah, ya. Ditambah di bawahnya ada lagi surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd surat yang ke-13 ayat ke-11. Kita baca lagi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini. Mangga. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallahu yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin aduh kecil banget su'an ya Bu, ulangi fa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal ya. Baginya teh bagi manusia. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat. Nah, garis bawahi. Tadi mah ya menunjukkan dekat dengan Allah. Ternyata kalau Allah mendekati manusia, malaikat juga tergiur untuk mendekati. Karena apa ibu-ibu? Allah dan malaikat mah satu paket. Kalau Allah menyuruh, malaikat suka mengaminkan, malaikat juga menjadi hamba Allah yang tidak pernah berbuat salah. Nah, apa yang terjadi ketika manusia dekat dengan Allah? Maka di sini ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya, masya Allah. Jadi ada manusia dijaga oleh malaikat. Mau ibu dijaga oleh malaikat? Mau banget, ya. Kita kedatangan video kemarin. Ada 10 keajaiban yang terjadi di Palestina. Ibu dapat tuh videonya, ya. Kalau alam benar dan tidaknya, tapi bikin kita merinding. Kalau disajajarkan atau dimasukkan ke ayat Al-Quran, memang seperti itu. Dulu Rasulullah itu perang dengan orang-orang kafir. Kenapa sih banyak menang Rasulullah dengan sahabat itu? Padahal jumlah tentaranya sakedik pisan dibandingkeun teh. Ternyata tanpa mereka tahu Allah mengutus tentara langit. Siapa tentara langit itu? Adalah para malaikat. Yang mereka tidak tahu, maka akhirnya mereka kalah lagi. Karena apa? Orang yang benar akan dibantu oleh Allah dan oleh para malaikat. Yang terjadi di atas bumi Palestina seperti itu. Tiba-tiba ada awan hitam, ibu-ibu tebal di atas bumi Palestina itu. Kenapa? Sehingga orang-orang yang akan membinasakan dari Israel itu, ibu-ibu tidak tahu arah kemana karena ditutupi dengan awan tebal hitam pekat, ya. Tiba-tiba ibu-ibu karena naon satu alat akan ngeblesat tiba-tiba tarojol burung-burung yang begitu banyak burung-burung itu, sehingga ibu-ibu mengecoh pilot-pilot itu kemana ya arah karena itu burung-burung datang, dan burung itu tidak takut rek ditemak naon oge atuh dah hese nemak burung mah atuh dah
burung berkeliaran di situ. Nah, kalau kita simpulkan inilah yang disebut bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, ada tentara di sini tapi nah teu katingali ku mereka itu. Padahal tentaranya di depan di situ ya. Ya kita yakin saja karena Allah itu akan membantu kepada orang-orang yang menolong agamanya. Kan mereka itu ibu-ibu menolong agamanya eta teh dugi ka babak belur dugikeun ka ripuh jiga kitu teh naon mempertahankan agama Allah. Anak kecil saja ketika diwawancara, apakah akan mundur dari serangan Israel? Cuk urang lah haram, tidak bisa haram nu kitu mah. Semakin mereka terus menggebur kami semakin berani kami melawannya. Anak kecil ya tata, ibu-ibu, anak SD, ibu-ibu bicaranya seperti itu. Jadi ketauhidannya itu udah kuat banget begitu. Jadi lamun orang tidak tergelak hati untuk membantu mereka kacida ibu-ibu karena mereka itu adalah saudara kita. Maka akhirnya Allah membuktikan ada beberapa keajaiban, ada 10 teteh Bu. Dina eta teh pokona mah merinding setiap membaca itu. Dan dikaitkan dengan hadis Rasul nyambung, dikaitkan dengan Al-Qur'an nyambung. Itulah yang terjadi. Misi urang ningali ayeuna katingali ripuh Palestina itu sebenarnya mereka juga beberapa kali soak ibu melawan Hamas itu. Kenapa? Mereka itu tentara-tentara yang tangguh, tentara-tentara nu teu aya kasieun da sieuna mungku Allah hungkul. Nah, itu yang hebatnya ya. Jadi alhamdulillah doa kita disatukan sadunya. Jadi Allah itu ngaijabah lah, masa umat Islam ngadoa sadunya ku Allah teu diijabah. Padahal Allah janji ud'uni astajib lakum. Sok aranjeun kudu menta ngadoa ka kaula, ke ku kaula diijabah ya. Jadi lambat laun sekarang mulai agak tenang ibu-ibu seperti itu. Mudah-mudahan gencatan senjata dan akhirnya berakhir dalam kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Ibu masih kena ada kerudung Palestina? Ada seorang di sini yang ibu lihat, yang bunyi lihat ada seorang di situ. Jadi kalau kita terjun ke lapangan tuh pakai seperti kebanggaan tersendiri ya, ngacung-ngacung itu bendera kecil. Ada sanya, ada yang dibungkutkan di sini, ada juga ini, ada yang ibu-ibu pakai di sini. Plak, plak, kikituan kayak kun wae disorot ke kamera. Kenapa semangat lah membantu mereka. Jadi mereka supaya bangun apanya? Semangatnya. Begitu banyak orang-orang yang cinta kepada mereka itu ya, seperti itu. Maka ibu-ibu lanjut. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran tuh ya. Jadi manusia yang mana itu ya manusia nu pikanyahan Allah anu bakal dijaga ku malaikat teh. Kenapa gitu dijaga? Dijaga ucapannya supaya tidak ngomong ke mana-mana gitu. Dijaga matanya supaya digunakan untuk baca Al-Qur'an dan membaca ayat-ayat kauniyah. Dijaga pendengarannya tidak sembarangan didengar. Jadi kalau malaikat menjaga selamatlah kita. Menggunakan kaki dengan baik, menggunakan tangan dengan baik, mencari harta dengan baik, mengeluarkannya dengan baik, mendidik anaknya pun dengan baik, ya, taat kepada suaminya pun dengan baik. Terjadi itu semua kalau kita sudah dijaga oleh para malaikat di sini, ya. Nah, dari depan dan belakangnya, tuh kita makan nggak tahu ada malaikat di belakang kita. Tidak tahu ada malaikat di depan kita. Yang jelas mereka itu bisa hadir leluasa, apalagi hadir di majelis-majelis taklim seperti ini. Membisikkan ke telinga ibu tidak terdengar bisikannya, tapi sebenarnya malaikat tidak berhenti mengucapkan salam kepada kita itu. Salamun alaikum, salamun alaikum. Tuh ya, selamat bagi kamu, selamat bagi kamu. Makanya orang yang berada di majelis taklim itu bagaikan berada di taman surga yang Allah janji akan memudahkan mereka untuk jalan ke surga. Amin ya rabbal alamin ya. Terus ibu kadituna mereka menjaganya atas perintah Allah. Tuh, si orang diperintahkan ku Allah garis bawahi. Jadi para malaikat ngabring yang sedang terbang aja di atas ibu dilipat itu tuh. Sayapnya dilipat, tidak digunakan, turun ke bawah. Mau apa? Mau bergabung dengan ibu-ibu. Kenapa mereka turun? Ternyata diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintah turun ke Palestina sangat memungkinkan. Jangankan ke Palestina, yang jihad seperti ini pun ibu-ibu dibantu oleh malaikat. Karena apa? Karena setan pun datang di sini. Kayak setan di dia? Iya, anu mana? Oh, enggak, di sini mah yang soleh-solehah semua. Tapi setan ada di sini. Nah, pel ka ibu ngendek-ngendek, tidur. Nah, gitu. Pel ka ibu ngobrol. Tuh, ibu. Jadi kalau ibu tuh ices, ada dua kelompok. Kelompok malaikat mah mau menyelamatkan kita, kelompok setan mah mau membinasakan kita. Ya, makanya ibu Ella mah sok rada cerewet. Kalau di pengawasan ada yang ngobrol, aduh nyesek banget nih ke dadanya.
Bukan semata tidak dihargai oleh ibu-ibu yang ngobrol, tapi kasihan, yang ngobrolnya kasihan karena pulang tidak akan sama dengan yang mendengarkan ilmunya, benar gak? Iya, setan maka yang nak itu dibiarkan kita sholat tapi dibikin tidak khusyuk sholatnya. Dibiarkan datang ke pengajian tapi dibikin tidak khusyuk mendengarkannya. Makanya ya, jadi ingat bahwa di majelis ini ada malaikat, ada setan. Kita tetapkan mau ikutnya ke barisan malaikat, bukan ke barisan setan, karena itu mah musuh kita. Non dalilnya teh? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nupang apana teh tungtungna teh mubin. Segitu juga sudah uyuhan. Sudah uyuhan. Iya, mangga Bu lanjut. Nah, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah ya. Tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, ya. Jadi kaum manapun itu termasuk kita di sini jadi kaum akhirnya. Kaum itu sekumpulan orang-orang. Sekalipun tadi berbeda tempat, rumahnya di mana, yang sebagian di mana, tapi ketika ke sini itu sudah berupa kaum. Ibu sendiri datang tadi berkaum-kaum, karena kaum itu ibu lebih dari 3 orang itu sudah disebut kaum. Ya, ibu datang dari kampung ibu berempat itu sudah kaum. Makanya kata Rasul, kalau kalian pergi lebih dari 3 orang, bikin kepemimpinan. Siapa pemimpin saparnya? Siapa anggotanya? Gitu kedahna. Kalau tenang ke pasar baru 12 orang itu harus diangkat pemimpinnya siapa? Ya, kenapa? Karena kalau abring-abringan jadi liar apa tadi nate. Teacan kapeser nu ieu geus lieur manten. Jadi ibu pemimpinnya sok di situ. Teu kedah nganggo alhamdulillahilladzi teu kedahnya. Langsung saja, "Hei ibu-ibu, kita kan punya kepentingan masing-masing nih. Yang satu mau beli apa, yang satu mau sok mau kemana pun ya. Nanti pukul 11 ada di tiang ini semuanya." Nah, itu pemimpin. Ya Bu ya. Di Mekah juga sama seperti itu. Sama suaminya atau sama siapa, sok ibu mau kemana nanti kita janjian pukul segitu kita kumpul di sini. Eta teh kepemimpinan aya dina piknik kayak gitu. Nah, piknik dina angkat-angkatan seperti itu ya. Karena apa akan beres kalau dipimpin tuh akan beres ibu-ibu ya. Nah, kaum yang banyak itu tidak akan dirubah oleh Allah sedikit pun karakterna. Eta anu ngabring teh ternyata aya nu sombong lamun nyarita teh luhur pisan. Aya nu nuju ngobrolkeun meser kulkas 2 pintu ku manehna kadang ceuk manehna teh rada ambak da manehna teu boga pintu 2 pintu kulkas teh. No tiba-tiba manehna nyaris oh kitunya. Alhamdulillah ibunya ngiring bingah meser kulkas 2 pintu. Abdi mah ibu alit teuing 2 pintu. Abdi mah 8 pintu ceuk manehna. Tadi teh yang pangluhurna si orang diseungseurikeun batur emang ada gitu kulkas nu 8 pintu. Tuh. Jadi orang yang hasud menyinyir gawena teh kitu. Mun aya batur anu maju teh tidak enak hati. Nah, kata Allah siapa yang mau merubah sikap orang itu tidak akan dirubah oleh Allah. Misi gabung dengan orang-orang soleh juga kalau dia tidak mau merubahnya ku Allah diantapkeun dugi ka canak maut. Naudzubillahi min dzalik. Artinya ayat ini disuruh kepada kita nyuruh, sok silakan robah diri kamu itu dengan dirimu sendiri. Sok hisab diri, geus eureun teu ngajago jiga tadi teh. Geus eureun jadi zaman sombong teh, karena sampai kapanpun ku Allah mau dirobah selagi kamu tidak mau merubah diri sendiri. Berarti kita disuruh merubah. Alhamdulillah kita bisa merubah geuning sakedik demi sakedik. Dulu mah pakaian ibu bukan begini tak, kerudungna sanes kieu baheula mah. Kudung nu ponok hek ditalikeun di dieu, aya tunggul punuk katingali, aya tangah ieu katingali. Dulu seperti itu. Asa tos apa sakitu tetes beres sakitu tadi kudung teh enak mah enggak kan. Maka berubahlah tata cara apapun. Taur Allah tah memang kitu keadaannya. Ku Allah disambut, diagengan semangatna, disiapkan pahalanya karena dia sudah bisa merubah nu tadina tidak baik menjadi baik begitu ya. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, nah ini nih bahayanya. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Jadi kalau orang itu tidak mau bergeser itu ya, keadaannya anger we awon tiba heula teh, maka ku Allah ibu-ibu pada akhirnya keun we antap dina keburukan itu dan Allah bisa menambahkan keburukan itu kepada mereka akibat naon dari penolakannya. Diajak ku Allah teu nurut wae, pada akhirnya Allah bisa nibankeun keburukan itu kepada kaum-kaum dimanapun. Malah yang teu disiksa ku Allah melalui kitu
alim. Berarti kita harus merubah diri sendiri lebih baik lagi ya. Dan tidak ada pelindung tuh, tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Karena pelindung sejati adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah melindungi rizki kita, maka disebutlah Razzaqun. Allah teh Maha pemberi rizki ya. Melindungi kasih sayangnya, maka Allah disebut Ar-Rahman sareng Ar-Rahim. Jadi apa sih Allah yang tidak punya? Semuanya punya. Makanya Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan semesta Allah. Maka panggillah Allah ketika kita butuh. Ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan hentikan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, orang yang mau berubah seperti itu Allah sangat baik, maka Allah akan menjanjikan pahala bagi dia nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Maka yang kedua, aku dan inginku. Ingin apa? Yang kedua, ingin menjadi orang yang paling bermanfaat bagi masyarakat ya. Jadi ada orang hidup di dunia tapi teu manfaat hirupna teh. Aya nu kitu? Aya. Bahkan jadi sampah we hirupna teh. Jadi sampah masyarakat. Kalau dia hadir pasti yang terjadi kerusuhan. Kalau dia hadir pasti yang terjadi kebrutalan. Kalau dia hadir adu domba kitu we jami teh teu manfaat banget ya. Harusnya dia itu menjadi orang yang bermanfaat. Ketika hadir di satu tempat bikin nyaman, bikin aman, begitu kan? Ibu-ibu, kita suka ketemu dengan orang seperti itu, senang enggak, Bu? Senang. Kita ketemu dengan seseorang melihat tatap matanya saja sudah teduh. Udah gitu kita dikaleng, didoakannya, menikah serak karena hati teh kena banget seperti itu. Kita bisa enggak sih jadi masyarakat yang seperti itu? Ibu teh bukan apa-apa, tapi bisa seperti itu. Buktinya tetangga itu hartanya lebih banyak daripada ibu. Tapi kenapa kalau curhat datang kepada ibu minta nasihat? Nah itu sudah anfa'uhum linnas. No kitu teh sudah membuat manfaat bagi orang lain. Bisa dengan apa? Dengan apapun. Bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan kelembutan hati, bisa dengan ucapan yang lirih, gitu ya. Itu bisa jadi manfaat. Karena di sini disebutkan di hadisnya, coba Bu. Al-mu'minu tuh ya lafu wa yu'lafu wala khairu fiman la ya'lafu wala yu'lafu wa khairun nasi anfa'uhum linnas. Biasanya suka diambil yang tungtungnya aja, wa khairun nasi anfa'uhum linnasi. Seorang mukmin itu adalah orang yang bisa menerima dan diterima, tuh Bu. Jadi hukum hidup mah begitu, kalau tidak menerima diterima. Cing sorry Ibu, mending menerima heula, mending diterima heula. Ibu hadir di komplek ini diterima oleh masyarakat, itu alhamdulillah, alhamdulillah. Atau ibu dulu yang menerima, mana heula? Hari rek nyebut menerima, sieun diterima, eta teh. Hari rek menyebut diterima, sieun menerima. Ibu tadi sebaiknya dimulai dengan diri kita. Dalam artian menerima itu karena ibu pendatang di sini, ibu yang wah ai kata tetangga, tanya-tanya datang, mengenalkan diri, begitu harusnya. Kalau saya ngaji ke Jawa Barat ke Kuriringan, itu ada murid tiba-tiba nelpon. Ustadzah, abi teh ngali ka Karawang di paling mananya nu aya kelompok Persis, ada begitu Bu. Muridnya kalau yang aktif di kelompok Persis. Oh ada di jalan anu, sok hidup sumping langsung, taros, kenalkeun yen hidup teh di Bandung gitu, ngalih ka dieu nya, kedah dia yang mencari, bukan menunggu tetangga. Nah, itu menerima dulu atau diterima dulu? Menerima dulu. Yang baik itu yang seperti itu, ibda bin nafsika. Jadi kalau katanya digentasku memberi, jadi memberi dan diberi, mana dulu? Memberi dulu ya. Kita memberi kepada orang lain, nanti kita akan diberi, sekalipun itu bukan jadi harapan, bukan. Da misi orang teu dibere ge kumanehna Allah mah bakal mere kan kepada seperti itu. Jadi hukum alamnya manusia itu menerima dan diterima, memberi dan diberi, menghormati dan dihormati, menghargai dan dihargai. Yang terbaik memulai dengan dirinya sendiri. Jadi dia tidak berpikir tentang diri. Di ibu-ibu orang uluk salam hek diterima, terus orang teh mengenalkan diri, menibingahan geuning mereka itu. Pada akhirnya kita akan disamper kalau mau ke pengajian ya, akan diabsen nama kita itu. Akibat dari mana? Karena kita bersilaturahim di awal-awalnya begitu ya. Jadi mulai dengan diri kamu, jangan menunggu dari orang lain seperti itu.
Nah, seorang mukmin itu adalah orang yang bisa menerima dan diterima orang lain. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menerima dan tidak bisa diterima orang lain. Tentunya tidak akan kebaikan. Dia memulai diri sendiri tidak, menunggu orang lain juga tidak. Bagaimana mungkin yang lain datang ke kita dan mereka mah belum tahu kepada kita. Yang kita baru mawas, baru datang ini, maka datang menghampiri, ngobrol seperti apa dengan kesantunan, dengan akhlak yang baik, maka akan ada kesan ya dari orang-orang yang tadi itu ada kesan. Si ibu yang ini baru datang tapi dia tuh someah ya, someah banget, angkenan, terus bermanis muka, pan eta teh ibu akhlak wungkul eta teh. Leres teh? Nah, sok ibu mayunan tatangga hek bau do jamedud. Resepun teh tatangga. Henteu, cek tatangga keur magoreng patut. Jaba jamedud beuki oleng atur. Cek tatangga teh kitu. Kumaha enggak mau banget kumpul sama orang begitu kan Bu. Dimulai dengan apa? Dengan marah-marah rarai. Makanya itu dibahas di Al-Qur'an juga. Wujuh yauma idzin musfiroh ada. Yauma idzin musfiroh. Aya wujuh yauma idzin muswaddah aya. Ya, wajah-wajah mereka itu aya nu terang benderang, ada juga marahmah, berseri-seri, ayo ge wajah mereka itu naon cenah geuneuk malekmek, gelap seperti itu. Eta teh dua kelompok anu wajahna marahmah kenapa? Karena dia calon penghuni surga. Nu hiji gonok rarayana teh eta mah penghuni neraka. Ternyata gambaran di dunia ge kitu atuh da. Makanya Rasul menyebutkan la tahqironna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhoka biwajhin tolkin. Jangan kamu menganggap ringan, menganggap enteng, menganggap tidak berarti kepada akhlak seseorang sekalipun akhlaknya teh hanya bermuka manis. Jadi arti dari hadis itu betapa besar Allah menghargai orang anu someah. Tos geulis someah resep pisan. Betah teh Ibu. Ngobrol sangnya geulisnya pintarnya someah resep teh. Rasa teka tingali judesna karena dia bukan orang yang judes, maka dia akan banyak diterima oleh lapisan masyarakat dimanapun ia berada, ya seperti itu. Mangga ibu-ibu, nah ke bawahnya dan sebaik-baiknya manusia. Nah ini garis bawah ibu. Tadi dimulai tadi ya dengan mencoba untuk menerima, mencoba menghargai, mencoba memberi, mencoba dengan diri kita itu. Maka mereka imbas kepada kita kebaikannya. Nah ternyata orang yang bisa menerima dan diterima itulah yang akan menjadi bermanfaat kehidupannya di mata orang-orang yang ada di situ. Ya. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Tuh. Kalau ada pengajian, kenapa orang jadi nineng kepada dia? Karena yang lain belum datang, dia udah datang duluan. Kenapa? Oh, pak di masjid itu bebereslah menyediakan ini. Orang terkesan senang sama orang itu. Kenapa? Dia berusaha untuk orang-orang merasa manfaat dengan keadaannya dia. Ya, mau memberi kepada tetangga tegaduhna naon, tapi surawung menisai. Ada surawung tuh di situ tuh ya. di depan masjid Bu Ella dipelong, teh kembang atau surawung sih? Banget gomploknya lucu banget. Pas diangsu, oh surawung itu. Ibu katakan melak surawung di pot kembang ibu itu. Tapi ibu ingin berbagi, bikin kaditatawiskan ibu pilih badai surawung menisai. Orang yang berusaha untuk menjadi hidup bermanfaat seperti itu. Maka tetangga nu tadi, alhamdulillah ya Allah, abdi teh bade ngaredok. Nah, eta gustinya masihan surawung dari tangan ibu. Masya Allah ibu. Maka dia berpikir, andai saja saya punya sesuatu akan memberi sama ibu itu. Tuh kan imbasnya seperti itu. Siapa yang mulai? Dirinya sendiri. Makanya sok Bu, pikiran dina diri ai abdi geus manfaat tuh untuk tetangga yang dekat ajalah. Satu rumah ke depan, satu rumah ke kiri, satu rumah ke kanan, satu rumah ke belakang. Itu kira-kira ibu sudah menjadi posisi orang yang bermanfaat gak buat 4 orang yang tadi? Ya, karena ibu-ibu ternyata ketika ada Bang Balu yang di depan datang kepada ibu-ibu, abdi nasihatan, ibu menuju gelap ya hati abdi nasihatan. Berarti ibu keberadaannya sudah dibutuhkan sama orang lain. Begitu ya Bu? Dimulai dari kecil-kecil dulu. Apalagi kalau sudah ibu dipanggil-panggil orang misalnya ya. Itu karena apa? Karena mulainya dari diri kita ya. Nah ini hadisnya bunu tadi dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya gitu. Sekarang yang ketiga, aku dan inginku. Ingin apa yang ketiga? Menjadi orang yang dermawan. Apa yang dermawan teh? Ahli merek tuh. Merek doi sanes dibere di dia mah merek ya. Dan kita punya hadis, kita sudah
ngetopisan hadisna teh al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya memberi lebih baik daripada yang diberi. Sok ibu. Kata tangga, jangan ingin diberi, tapi ibu ingin memberi. Itu. Diawali seperti itu, apan ibda binafsika, tuh kembali kepada diri kita, ditunjuk saja diri kita ini, ya. Sudahkah memberi kepada tetangga? Jangan sampai ibu suudon sama tetangga. Eta tangkal buah meuni leubeut teu pernah si eta mere ka abdi saeutik oge. Padahal abdi teh unggal kadinya teh ningali meuni begitu leubeut. Cing atunya saboboko mah ka dieu, ih jojo saboboko nya bonya. Kayak gue ngadongeng ke tetangga beri kasakusuk, abdi gaduh tetangga teh padit moal aya keken mengkene merege hese disebut sampai akhir. Yang mana ibu? Itu yang di dekat rumah. Itu banyak banget loh mangganya. Bagus-bagus gede-gede. Enggak ada coba ngasih 2 ke enggak. Terus cek nu tadi nanya, "Ari ibu sok mere ka manehna tara?" Sarwana seperti itu, ya. Imbasnya seperti itu. Kenapa ibu tiba-tiba ingin diberi? Ibu saja nggak mau beri sama dia itu, ya. Makanya tadi di sini ada menjadi orang yang dermawan. Dari Abdullah ibnu Jubair, ia berkata, coba bu, ini ada 2 sosok wanita, Rayiraka, dua-duanya solehah, ya bu nya. Ra'aitum ra'ataini ajwada min Aisyata wa Asma'a. Jadi nama istrinya ada 2, satu Aisyah, 2 Asma. Siapa itu? Aisyah istrina Rasulullah. Punya rayi namanya Asma, berarti 2 yang tadi teh putrina Abu Bakar Siddiq. Kita lihat sosok bapaknya kayak gimana. Waduh, apaan Abu Bakar Siddiq itu ngasih semua hartanya untuk perjuangan itu kan. Sadaya ibu, disangakeun ka Rasul mangga ieu kanggo biaya perang cek urang mah. Kanggo biaya jihad mangga. Rasul sempat nanya dulu mun cek bahasa urang, keke nahan we seueur disadayakeun atuh kumaha ieu teh? Aing ge anjeun kumaha neruskeun kahirupan? Allah. Itu menjawabnya, hari ibu eta upami kana kenceng nu seueurna nu saeutikna. Ibu teh ngambil uang 100.000, yang lain udah curiga banget, ya Allah, gitu ya. Ngambil yang 100.000 yang merah itu. Tapi nggak tahu itu si kenceng teh jauh ditangkep, nah ditangkepnya. Udah gitu dibuka si kenceng, loh dibuka, si orang teh diangsulan 88. Atau ibu rek mere sakitu tong muka kenceng era atur batur teh naringali. Kan al haya uminal iman ka era teh sebagian tina iman. Kalaupun mau ngasih kitu tong di lironana kenceng atau liron genera di luar. Blus tong katingali ku batur era atunya tuh. Beda dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq mah ngasih semua hartanya dikasih untuk perjuangan Islam dan dia menjawab ada Allah. Teka carius kan Abu Bakar Siddiq sangsara duka maut henteu karena Allah mengganti hartanya itu dengan yang lebih banyak. Ya Bu ya seperti itu. Nah, makanya kita ingin dermawan tidak sehebat Abu Bakar Siddiq oge atuh. Setengahna, kantos ibu masihkan harta setengahna. Tuh acan. Yang memberi setengahnya siapa? Umar bin Khattab. Jadi dalam hal ini Umar bin Khattab kalah Abu Bakar Siddiq. Ngasih setengahnya. Tapi da urang mah teu udah Umar bin Khattab oge. Ibu gaduh harta 100.000 sok 50 kana kenceng, 50 kana pesak kitu henteu. Mudah-mudahan kapayun mah kitu nya. Amin ya rabbal alamin. Nah, coba tadi ada sosok Aisyah. Aisyah itu istrina Rasulullah. Maka Asma itu adalah iparnya Rasulullah, ya. Wa jauduhuma mukhtalifun. Amma Aisyatu fakanat tajma'u syai'a ila syai'i hatta idza kana jtama'a indaha qasamat. Wa amma Asma'u fakanat la tamsiku syai'an ligodin, ya, ligodin. Tadi tasdid, ligodin. La tamsiku syai'an ligodin. Kita ibu sadayana didongengkeun ku Abdullah ibnu Jubair. Jadi yang menceritakan tentang Aisyah dan Asma teh nyaeta Abdullah bin ibnu Jubair. Menceritakan tentang 2 sosok wanita yang hebat kasa ka urang. Memberi semangat. Cing orang tiasan teu nurutan aranjeuna kitu tah. 2 orang yang hebat itu. Nah, saya tidak pernah melihat saur anjeunna teh. Saur tadi nu nyebatkeun siapa tadi Abdullah ibnu Jubair bin Jubair. Saya tidak pernah melihat 2 orang wanita, garis bawah ibu, 2 orang wanita yang lebih dermawan dari Aisyah dan Asma. Jadi pada waktu itu
dibanding-banding dengan perempuan yang lain selalu nyongcolang nu dua tadi teh, lebih dermawan daripada wanita-wanita yang ada pada waktu itu ya. Nah yang disebut nanti isim tabdil pun itu lebih dermawan, lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya seperti itu ya. Nah eta teh isim tabdil. Jadi punyul dibanding dengan yang lainnya. Nah, kenapa gitu? Ada apa dengan Aisyah dan Asma teh ya? Bentuk kedermawanan mereka pun berbeda tuh. Tapi dua anak dermawan tapi cara memberinya berbeda. Si adik dan si kakak teh ya. Emang ibu-ibu, jangankan yang adil lancek biasa, yang kemarwa kita rasami, laras Bu. Ada perbedaan. Iya masih kakak nama begini, si adik nama begini, padahal saborojo nama barang tina rahim indung teh. Aya we nu beda teh seperti itu. Nah bentuk kedermawanannya berbeda cenah mereka teh. Aisyah caranya ya, cara beliau memberi itu, Aisyah mengumpulkan harta sedikit demi sedikit. Geuning anjeunna teh sanes seueur harta, dikumpulkan sakedik demi sakedik ingin infak teh ya. Ingin infak teh dikempalkeun sakedik-sakedik, bukan brem, bukan serba ada, bukan. Makanya beliau pernah mengatakan di rumah kami itu teu aya cenah korma buruk-buruk acan ya Allah. Itu teh rumah Rasulullah. Makanya Rasul kan pernah bertanya, adakah makanan untuk saya? Kasah ke keluarga, aduh Rasul hapunten, teu aya korma buruk-buruk acan. Oh iya, udah aku akan saum saja. Eta mah penghuni surga luar biasa. Saroge tengah mah disebutkan gitu ya udah, aku akan saum saja. Inilah muncul yang disebut saum sunat mah tiasa ngadadak naonna niatna. Ya Bu ya. Kalau ibu mah bukan begitu, korma buruk dipiceun ku ibu, korma nu alus aya, ngan teu dibagikeun ka tetangga kitu mungkin, mun seueurna teh. Tah Bu, ini mah ketika ibu beberes dianying-anying teh prak-prik ibu sagala digarap geuning di bumi teh. Nah, aja celeki teh peuri patuangan teh ayeuna teh uluh jam 8 panginten atuh tos waktosna tuang. Ditaroskeun ka putrana teh, "Neng, ari ieu dinten naon? Dinten Senin, Mama." Ya udah atuh mengpeung teu acan kararaban sadayana, Mama saum we tah, tiasa kitu. Eta teh saum ngadadak berarti saum Senin, ya Bu ya. Senin, Kemis ngadadak. Saum Daud ngadadak. Ngadadak bade saumna ngadadak oge bukana kenging. Ibu teh tos sahur malih mah dinten Kemis teh sahur tuh. Aya tiba-tiba jam 11 aya kasumpingan tamu teh mertua. Waduh, mertua ieu. Kumaha ieu? Bocor karena apa? Karena mertua datang. Tidak bagus mun urang mempersilahkan tuang ai urang pribumina meuni saum padahal itu teh saum sunat. Maka dibuka ngahaja harita. Boleh tidak? Boleh ya. Tah kitu teh ngadadak. Ai saum wajib teh kayak ngadadak juga gitu teu sah. Makanya ada sahur. Sahur itu bagian dari niat, ya Bu ya. Nah, jadi satu malam sebelumnya atau beberapa waktu sebelumnya sahur heula, teteh sahur teh dudu disebut teteh niat. Jadi itu bedanya antara saum sunat dengan saum wajib. Saum wajib ibu teh bade ngodoan nih. Ngodoan wajib teh? Wajib. Genap lagi. Aduh, ngodoan teh genap ya. Tacan hiji acan pas hari kahiji jam 11 klentreng di jalan teh naon? Cendol. Ya Allah, cendol. Pas aduh ya Allah, ini nikmat banget geus ening deui we ngodoan mah. Kadewek we kana channel. Allah marah banget itu, ya. Enggak boleh ngodoan mah juga gitu ditahan. Seperti ibu nahan ketika saum yang pada waktu Ramadannya. Kan ibu lapar waktu itu? Lapar, peuri batuangan? Peuri, bocor henteu? Henteu. Malah ibu teh mukakeun eta lemari mukakeun kulkas. Aya bubur kacang tilas wengi, aduh mun dituang enak jeung tiis deui. Luak liuk teh saha, suami kita enggak ada, anak-anak kita sugan ke ibu teh coba kedebak we. Kitu henteu? Henteu. Karena Allah di situ melihat, Allah ningali ka abdi tah. Jadi ibu-ibu saum ngodoan mah teu keng sembarangan buka seperti itu. Gara-gara kabita ku bubur kacang ke boleh, kabita ku sirop teu kenging, kedah dipertahankan seperti ibu mempertahankan waktu orang lapar dina sasi Ramadan. Begitu ya. Mangga ibu-ibu dilanjut ke sananya. Beda cenah. Kalau Siti Aisyah itu ya mau memberinya itu mengumpulkan dulu. Jadi sedikit demi sedikit digunukeun heula gitu Aisyah mah. Kemudian dia akan membagikannya jika sudah terkumpul. Lah kitu nya banyak. Coba ibunya ibu kayak gimana nih? Apakah kayak Aisyah atau kayak Asma? Adapun Asma ia langsung membagi harta yang ia peroleh tanpa menunggu hari esok. Nah, eta mah kitu. Sabaraha we ayana, lar aya budak yatim piatu ngalangkung Rp2.000 pasihkeun. Padahal cuma Rp2.000, ya. Karena dia tidak akan menunggu esok sieun kaburu maot atos pasihkeun 2.000 oge. Seperti itu Asma mah. Kalau Aisyah mah digunuk-gunuk heula atos rada gembleng pasihkeun. Ibu bade nu mana?
buah henteunya dua nana, jangan dua. Abdi mah henteu Bu Ella dua nana oge jangan. Ieu teh penawaran tuh. Sodako mah carana mah silakan bade kumaha. Aya nu biasa sakitu mah moal jadi dandanan karunya ke kempalkeun heula gitu ya. Kempal terus rada ageung sigana tiasa meser kain keur acuk manehna. Ada yang seperti itu atau bagaimana. Tapi yang jelas Ibu sabaraha wae samampu urang Allah Subhanahu wa taala akan mengganti semua itu dan diantaranya digantinya dengan doa para malaikat. Nih untuk orang yang dermawan. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma. Ibu mohon itu digentos Allahumma, di atasnya ada fathah. Fathahnya diganti dengan berdiri ya, fathah berdiri. Jadi ada kalimat Allah, ada Allahumma, tako Ibu digentos. Kedah hidang we. Tadi sim kuring hilap pada tos itu teh asisten teh Umi mangga parios heula. Sim kuring teh ka parios eta. Allahumma. Jadi ada kalimat Allah atau Allahumma. Tetapkan bahwa di atas lamnya itu ada harokat fathah berdiri ya. Wa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Tanya, orang yang dermawan itu ibu-ibu kedatangan dua malaikat di rumahnya. Setiap waktu subuh, gak ada subuh yang terlewatkan. Ini tuh setiap hari berarti. Ada orang yang dermawan unggul, nu kasumpingan teh sami nu pedit oge kasumpingan, ya. Jadi setiap hari, setiap subuh ada malaikat berdua datang ke rumah kita, ya. Nah, yang perlu ditanyakan, ari kita termasuk orang dermawankah atau orang pelitkah? Karena malaikat yang dua tadi teh berdoanya berbeda. Yang satu mendoakan yang dermawan, yang satu mendoakan yang pelit. Keken mengkene merege hese. Jadi kita muhasabah diri dong. Kita nih sosok yang mana ya? Karena doanya dikasihna nu kadua mah. Nah, yang pertama doanya indah coba ya. Ketika hamba berada di setiap pagi, ibu katakan ibu-ibu teh ke Pangandaran. Ibu sok geuning ke Pangandaran, sabar dinten di Pangandaran. Nah 3 hari ya ke Jogja mungkin berapa, ke Bali bagaimana. Ibu dituturkan, ya teh ibu teh datang ke Bali dituturkan ke Bali oge. Mau apa? Mau mengucapkan sesuatu ke ibu-ibu pada waktu subuh. Bade naon sur Allah doakan itu orang-orang. Tapi ngadoakeun malaikatnya dua ya. Yang satu mendoakan baik, yang satu mendoakan buruk. Terus kita berpikir, ai orang jadi nu mana ya? Karena itu doa tidak bisa ditolak. Terus setiap pagi ya tamah. Tidak bisa sampai kiamat terus Bu setiap itu ya. Makanya paling tidak ibu-ibu emot, duh ada malaikat di sini nih yang hadir nih. Lagi ngapain? Lagi berdoa pagi kita. Doa yang mana ya yang disampaikan oleh mereka kembali kepada diri kita. Orang sok resep barang bere atau napitara. Begitu, tanyakan ke diri sendiri. Ketika hamba berada di setiap pagi, ada yang mengartikan pagi, ada yang mengartikan subuh ya Bu ya. Ada 2 malaikat, garis bawahi 2 malaikat. Ibu saya boleh tanya malaikat itu sifatnya kumaha cenah Bu? Sifat malaikat itu la ya'sunallaha, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Diperintah beureum-beureum, perintah hideung-hideung, malaikat mah kumaha we sur Allah. Nah, maka ini pun terjadi ya. Tah, yang datang 2 malaikat itu yang turun dan berdoa. Nah, yang pertama adalah disuruh berdoa baik kepada orang yang dermawan. Surah Allah tehnya, ya Allah, tuh isi doanya teh disuruh begitu ngadoanya teh. Ya Allah, berikanlah ganti. Tah, garis bawahi, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak atau rajin memberi nafkah pada keluarga. Eta mereka keluarga mereka sahawe. Ya bonya tuh. Maka didoakeun teh naon tah Gusti, gentosan eta tadi nu dipasihkeun ku jalmi eta. Termasuk ibu-ibu tak ngaos di dieu nya bonya terus berinfak bersedekah kita dituturkan ku malaikat teh didoakeun ibu. Jadi bukan sekedar kepada keluarga nu disebut balabah mah kan ka sasaha leres teh. Oh, ibu mah teu kena teh sing dina mobil aya anu calik sepuh-sepuh nyaliram ditos ngadarareg deui tapi naikna teh nyalira teu aya nu ngajajabkeun isi hate teh meni meleleh. Kenapa ibu? Ngaluarkeun artos di ongkosan pada tidak tahu siapa itu. Ya ongkosan teh di suhu ibu-ibu sadayana itu adalah orang yang dermawan. Maka dituturkan ka bumi aku malaikat, maka didoakan Gusti, ieu hambamu dulu tadi gitu, memberi kepada siapa? Kemarin memberi kepada siapa? Didoakan. Ngadoakeun teh naon? Gentos Gusti, naon rupi nutos dikaluarkeun ku orang ini. Gitu nya banyak.
Nah, yang kedua, malaikat yang lain berdoa. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan. Waduh, ya. Ya tak ya kebangkrutan, kehancuran di atas kena teh. Ya. Berikanlah kehancuran, kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah atau yang pedit teh anu tadi, ya. Nu pedit mah da imbas ka mana? Ka keluarga pedit, ka masyarakat pedit, laras teh Bu? Tuh. Tapi di sini nah disebut-sebut keluarga karena infak yang paling baik di antara yang lain adalah kepada keluarga. Makanya ibu harus berterima kasih ke caroge teh. Mun caroge masihan ka ibu biaya ieu keur sadintenan, keur samingguan, keur sasasiheun. Ku ibu teh kedah diterima kasihkeun ta isina solehah teh. Lain di jamrat bari jamadun mamahi dulu tasanes kitu nya nuhunkeun. Jangan dilihat nominalnya berapa. Hatur nuhun Kang katampi pisan. Akang nu capena anu kaanginan nu kahujanan nu nampi artosna mama doakeun nya mama sing tiasa ngokolakeun anak bapa sing sehat tah kitu isina solehah di dieu mah kararitu cigana sadayana amin ya rabbal alamin. Jadi pernah sih dibahas di satu hadis infak teh kasaha termasuk ka sabilillah ieu kanggo ka fakir, ieu kanggo ka miskin, ieu kanggo ka keluarga. Mana yang lebih hebat pahalanya adalah yang kamu berikan kepada keluarga. Karena itu wajib dan nomor hiji. Makanya kusim kuring sok dibahas. Seorang suami tidak mau bekerja dosanya badag pisan. Padahal dia bisa bekerja itu. Naon mumung kaleun we, mung digawe, nyurung-nyurung isina jeung mama kapeng teh bapak ngisikan gitu. Aya nu kitu aya di sadana. Eta teh judulnya dunia terbalik gitu, ya. Nah, salah. Nah, kalau alasannya gimana? Karena dia itu kecelakaan, mohon maaf cacat. Sehingga ketika sudah cacat begitu ngalamar ka mamana ge henteu digolkeun. Nah, itu beralasan. Baru di situ kerjasama dengan istrinya. Tapi kalau ieu mah jagjag teu naon-naon, ya Bu. Pendidikan lumayan, ijazahna ge S1, nah teu alim di dama, horea we ngomong kaleun. Karena dulunya memang dia orang berada, teu diajak perih kudu jadi indung bapana, imbas sesudah menikah seperti itu. Geus gaduh anak opat, anger nempel di mertua indah. Aya nu kitu? Aya. Kada eta. Di hadapan Allah nanti berat tanggung jawabnya. Kamu dulu menikah. Kenapa menikah? Apaan anjeun teh kudu jadi pemimpin? Jeung kewajiban teh mere nafkah. Kenapa sampai anak 4 anger anjeun mah teu ngaluarkeun tanaga pikeun itu teh berat pisan Bu siksaanana teh ya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kewajiban teh maraban, makean, ngimahan, mondokan, kewajiban caroge teh. Ari ibu mah diisi mapulkeun di paraban, di pakean, di imahan, di pondokan. Sore ibu mending di paraban, mending maraban. Mending maraban, mending di paraban. Jadi si akang nu hebat mah maraban ka urang mah di paraban, raos kadeh di paraban. Ngan mirip jeung hayam meureunna kitu nya, besok di paraban teh hayam. Maka ibu-ibu jadi ngaduana dasar ya. Ya Allah berikanlah kebangkrutan. Hancurkan itu bagi yang enggan bersedekah atau tidak memberi nafkah. Tuh gitu Bu dasar doanya ya. Pilih ibu kagungan putra pamege sifatna rada kitu engal emutan deudeuh. Hawatos bisi cilaka. Karena dia tanggung jawab kepada keluarganya. Ulah cek indungna teh da ti baheula ge si Ujang mah tara digawe atuh da anak emas lain kitu era teh indung teh teu bisa ngedidik anak geus kolot kitu keneh nya bonya yang menderita siapa istri dan anak-anaknya tisa biayana ti ninina we ngalet ai manehna teu mere biaya anger pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Mangga Bu, yang keempat poinnya ya. Tadi aku dan inginku. Ingin menjadi apa di sini? Menjadi orang yang lembut hati. Nah, hatena lembut, ibu-ibu berisi kasih sayang. Siapa yang seperti ini? Contoh yang paling hebat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dina ayat dia digambarkan. Rasul berhasil dakwahna kenapa? Karena punya kelembutan hati. Kalau kamu cenah keras hati geus mangpret orang-orang tidak mau bergabung dengan kamu. Padahal Nabi Muhammad di awalnya kan dimusuhi, dicaci maki. Leres tuh disebut majnun, disebut pendusta. Kan dulunya begitu. Dihadapi dengan lembut hati pada akhirnya mereka ibu-ibu sadana berubah menjadi orang yang sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya siapa? Adalah Umar bin Khattab. Satu acan masuk kana Islam aduh eta keheuna moal aya ka Rasulullah teh. Maka ditatanyakeun ka orang-orang, kalau kamu bertemu dengan yang namanya Muhammad, ka dieu nya sodorkeun ka kaula, rek dipenggal batang lehernya kitu.
Umar bin Khattab. Nah, hari pendak dibalik menjadi orang yang paling cinta kepada Rasul. Bahkan ketika Rasulullah meninggal, siapa ibu-ibu nu tengangkan ka Nabi Muhammad, tidak mati Nabi Muhammad bakal tingku cita-cinta. Nah, harita ngamuk kan Umar bin Khattab teh. Cuman sosok Abu Bakar Siddiq nyamperkeun mun ku urang mah diusapan atau dikale. Lamun anjeun bener-bener cinta kepada Rasulullah SAW, bahwa Muhammad itu adalah manusia biasa dan dia akan mati seperti kita. Curut-curut di sosana. Nah itu. Kalau sudah cinta mah beunang sadana ge nya banyak. Nah, dulu seperti itu. Naon jadi sebabna? Karena Rasul memiliki hati yang lembut, ya. Kita baca ini ayat Al-Qur'an surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat ke-159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Maka berkat rahmat Allah, garis bawahi rahmat Allah, ya. Berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Garis bawahi juga lemah lembutnya. Jantan kanggo orang penawaran, siapa yang ingin dirahmati Allah, orang ngacung sadayana. Oke, sur Allah, tapi anjeun kedah lemah lembut terhadap mereka. Siapa mereka itu? Manusia. Yang ada di depan kita, di belakang, dimanapun itu, tong dipilih-pilih. Orang mah aya somea ka anu gining somea. Lungsur tina mobil somea. Ibu sadayana kanu kitu mah ecek-ecek tara diliek-liek acan. Nah, orang yang tidak adil seperti itu, Allah bakal ditanya, aya nu kitu di zaman kiwari? Aya, banyak banget ibu nu kitu teh. Kenapa harus begitu? Apa mereka teh ibu sanes hayang sangsara teh, enggak mau si miskin teh, enggak mau sengsara, tapi Allah kasihnya seperti itu dan harusnya melihat sisi baiknya. Ya dalam hadis-hadis Rasul, bahagia menjadi orang miskin yang takwa, bahagia menjadi orang yang fakir takwa. Kenapa? Karena mereka lah yang pertama kali mendudukan surga mengalahkan orang-orang lain. Jadi jalma fakir jeung miskin lamun takwa ibu-ibu menjalankan semua itu, maka dia akan memasuki surga lebih cepat daripada yang lainnya. Tuh. Sisi baiknya dilihat ke situ, lain dihina jalma anu fakir teh. Lain dihina zaman miskin teh. Rasul mah justru terbalik, upami bade masihan sesuatu dipilari teh anu miskin heula, anu fakir heula. Karena Rasul begitu tahu menyayangi mereka itu imbasnya kebaikan bagi kita semua, seperti itu ya. Tah maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad ya berlaku lemah lembut terhadap mereka. Tuh, hati lemah lembut. Engke bakal napak kana sagalana. Karena kita itu tahu kan ala inna fil jasadi mudghatan. Sing ingat bahwa di dalam hati manusia itu ada segumpal di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholaha jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Bahwa segumpal daging itu menjadi sentral, menjadi ketetapan. Upami eta hatena bersih-bersih ka sakujur awakna. Kenapa dia mau memberi? Karena ia diperintah ku hate. Sok sing balabah, kitu ceuk hate teh terjadilah maka tangannya menjadi pemberi dan pemberi, ya. Ceuk hate langkahkan kakimu ke masjid, ngalengkah we ka masjid. Misi nuju panas, misi hujan ngagebret, kenapa? Da ceuk hatena melangkah ke masjid itu pahalanya besar sekali. Jadi hati teh mengomando semua yang ada di tubuh kita. Makanya aya jalmi somea, nah meni somea da hatena sae. Nah, jadi berawal dari hati yang lembut. Ibu-ibu lah lembut hatena? Insyaallah. Orang pepedean we, orang pepedean ya percaya diri gitu. Ya. Nah, ibu-ibu, jadi imbasnya teh begitu. Allah lungsurkeun rahmat ka Rasul teh nya. Urang mah baka kitu harita. Ayeuna urang mah. Jadi sok urang lembut hate heula terhadap orang lain ke Allah bakal merahmati, menurunkan rahmat. Naon hartosna rahmat teh? Kasih sayang.
Jadi Allah bakal masih kasih sayang. Nah lamun orang terlembut hati ente diturunkan gitu, secara umum udah diturunkan karena Allah mengatasnamakan dirinya Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Kita kebagian rizki karena Allah Ar-Rahman. Manuk oge kabagian, reungit oge kabagian. Aya reungit dipasihan rizki ku Allah. Apa rizki nanti? Getih. Getihnya dari tubuh siapa? Dari tubuh kita. Jadi mun aya reungit keur nyocot teh eta teh keur neangan rezeki manehna teh. Cek ibu teh sok kadinya diburigir sok kadinya atuh sing nikmat ulah ari kitu mah nya. Saya aya we sabiasa-biasa. Ieu mah jojol dinu poek teh dibuka we si acuk teh heg menekong mama keur naon keur sedekah ka reungit lain eta mah. Nu kitu mah teu hideung jodohna teh nya nu kitu. Maka ibu-ibu lanjut. Sekiranya kamu bersikap keras, garis bawahi bersikap keras. Jadi kelembutan hati mah tidak akan bersikap keras. Kan makanya di sini sekiranya. Lamun segitu Muhammad anjeun keras hati gitunya dan berhati kasar tadi bersikap keras dan berhati kasar. Kenapa sikapnya jadi keras? Dah hatena kasar tuh, imbas lagi ke situ. Coba kalau hatena lembut, moal aya kasar, moal aya tadi keras, nyebutnya nyarios oge meni lembut kadanguna teh. Siga ibu-ibu lembut nyarios ka putrana teh nyebatna ge sayang. Sayang, gimana sehat hari ini? Coba cerita ke mama tadi ada apa di sekolah. Aya nu kitu kan, indung teh. Dipeluk, dipanggil jeung indung teh seperti apa? Mama, budak teh sono kenapa da mamanya lembut? Coba lu mamana Aisyah jajan wae atunya. Gimana coba? Keluar itu sia-sianya keluar. Cek anak teh, meni mama mah nyarita wae anggar abi ganeng arek balik deui abi init deui mabur teu betaheun cicing jeung indung. Kenapa da indungna keras? Sepertinya ada indung yang seperti itu. Tuh kan ini kabur kan inina. Cek putrana teh kumaha aku mah mau sama nenek enggak mau kembali ke mama mah galak pahnya teh Bu mangga eta putra ibu papatahan eta teh keng kitu eta ka budak aduh aya nu ngakitukeun tapi ngadegungkeun masaka aduh sim kuring mah pernah ninggal atuh dina angkot si budak teh nangis we hoyong cocoan tapi teu kapeser meureunna nangis we haban budak teh eta mah disusulan dijemel ibu dijemel teh budak teh ngagoak atuh geuning jempet ya apaan bisa, apaan diciwit atau nyeri budatnya cerik atau diciwit nah. Terus gitu dikitukan, aduh sim kuring menit tahan kumahanya, ari bade dakwah langsung didinya piraku sim ngambek ka sim kuring teh. Tapi sim kuring punya kata-kata kunaon neng, dipanggil mamahna neng da emang ibu muda. Kunaon neng, ieu gara ibu meni yang jajan wae, mimilu ka pasar jajan wae. Oh duit teh tadi teh. Haban mah ceurik geura tadi, mohon atuh atos tong diciwitan wae teh sim kuring teh. Golo atuh da abdi teh ambek. Sok cobinya meser naon hidup teh pale naon atuh bager pale anu teu eta mah engke deui meserna nya engke deui meserna ibu mah gaduh coklat ibu wae alhamdulillah dina itu teh kantong teh gaduh coklat pale teh coklatna da menit teu lami atuh jempe budak teh jempe bade di dieu sareng ibu calikna bade jo calik bade di budak teh pada teu wae teh budak saha si enungna teh cicing we ceuk urang pasti eraeun seperti itu. Jadi kelembutan itu bisa dibawa kemana-mana. Nu aneh pisan mah aya nini galak ka incuna, tah eta aneh pisan. Ya, aneh pisan. Ari nini ka incu mah ibu kan disebut nage makhluk yang terindah di muka bumi ini adalah incu. Leres tah ibu-ibu? Nah, incu ibu-ibu dicarekan kumaha eta nini model naon eta jiga kitu nya banyak tuh, ya. Jadi tos aya di Rasulullah, Rasul itu lembut hatinya. Makanya beliau berhasil dakwahnya. Sok aja orang yang benci maka jadi cinta ka Rasul karena tadi dia lembut hati. Makanya ku Allah diseueuran rahmatna kasih sayangnya. Nya mah bulah waka ka budak atuh nya akana pepelakan wae pepelakan berterima kasih sok tingali. Bede lapan di Banyuran ibu-ibu sadayana yang sok ngomong sorangan orang teh keur nyebor teh kasep geulis menak ngingor aja maning nong ka budak teh ngan teh kudu luak-luak heula da aya nu nyarita teh si ibu ngomong jeung saha. Ibu-ibu jadi kasih sayang maka irhamu tuh sok pikanya naon wae nu aya di bumi ieu teh engke nu di langit bakal mikanya ka anjeun saha Allah bakal mikanya ka urang mun urang mikanya ka nu sanes. Nah ini sudah dijalankan dengan tuntas dengan sempurna oleh Rasulullah. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Teu hayangan cicing jeung urang kasar, urang gariha, terus nyelekit-nyelekit menyariosa mereka tuh lari enggak mau ke kita. Kenapa ada orang sikapna kitu? Bagaimana mungkin kita dipikanya sama orang lain kalau kitanya seperti itu? Ya Bu ya. Nah,
Maka kadituna Bu, karena itu maafkanlah mereka. Garis bawahi. Nah, hati lembut ibu itu terpancar dari sikap kita. Satu, suka memaafkan mereka kalau salah. Pan ngaranna ge budak atuh hampura we ngaranna ge budak. Budak teh Bu bangor budak nu bangor geuning aya ibu. Abana dicarikan Asia turunan saha tuh. Nu bangor-bangor teh teu cicing lieur ieu teh. Cek budakna teu apa-apa turunan sia tuh. Jadi malikeun ponganna. Jadi gitu makanya. Maafkan itu anak, cucu maafkan. Karena di sini tuh sikap Rasulullah yang tadi dinyatakan bahwa Rasul itu lembut hatinya, karena sikap sehari-hari begitu Rasul itu memaafkan mereka. Sok hiji ta, memaafkan mereka. Dan mohonkanlah ampun untuk mereka, masya Allah. Rasul kan gitu lah mau diseksikan ke orang kafir Quraisy, ya. Misalnya dasar majnun kamu Muhammad, kamu tuh gila Muhammad. Anyana bergumam, ya Allah berilah dia hidayah. Gitu Rasul. Jadi disusulan lain dilawan. Bahkan orang seperti tadi didoakan ke Rasulullah. Dan rata-rata doa Rasul itu dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena doa itu terpancar dari hati yang lembut. Tuh, ya bonya imbas kemana-mana. Ya. Jadi kahiji maafkan mereka itu. Jadi seueur ngahampura kanu sanes teh. Ya. Sudah begitu, emang dia menyakiti kita, sok mohonkan ampun bagi orang itu. Teteh ibu sodakoh yang paling besar. Ibu ngadoakeun saya ka jalmi anu nyieun ka gorengan ka urang, pasti gede banget nilainya, ya. Kalau orang itu berbuat baik kita doakan itu wajar. Tapi dia itu berbuat jahat ke kita, tapi kita mendoakan baik kepada mereka. Tuh ibu-ibu mustajabah, luar biasa itu, ya. Sudah begitu dan bermusyawarahlah. Nah, garis bawahi. Musyawarah itu dalam Islam ada, ya. Apalagi yang bergelut dengan organisasi itu banyak sekali musyawarah, ya. Ada musyawarah kerja, ada musyawarah jamaah, ada musyawarah cabang, ada musyawarah daerah. Ada musda disingkat nate. Hek ibu-ibu ditaras non ibu musda teh musyawarah dahareun. Dahareun daerah kayak jadi. Kalau Bu Ella pasti muswil, musyawarah wilayah. Seperti itu. Yang di atas ada muktamar, musyawarah kan ya tetap mutawar, tingkat tinggi ya. Kalau di jamiah seperti itu. Atau di organisasi lainnya banyak musyawarah. Oh, ternyata musyawarah itu kehidupan orang Islam. Makanya di sini dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Jadi kalau ada masalah tadi musyawarahkan ulah jojo seudon, ulah jojo pasea, ulah jojo pacenta-centa, jangan. Sok musyawarahkeun heula. Titik baiknya di mana? Titik benang merahnya di mana? Nanti akhirnya akan tersimpul dengan baik, ya. Nah, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, dari musyawarah itu sudah dihasilkan dari musyawarah itu A hasilnya. Maka tong ngotot apa entos dimusyawarahkeun. Jangan ngotot deui, maka bertawakallah. Garis bawahi, bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Sok Bu, kenging pelajaran berapa banyak ini dari Rasulullah, dari Allah, ya. Rasul itu bersikap lemah lembut, makanya Allah menurunkan rahmat yang banyak. Gimana sifat lembutnya Rasul teh? Kalau ada orang yang salah enggak dihampura, ya. Kemudian orang yang berbuat jahat didoakan. Sesudah itu kemudian bermusyawarah untuk menarik kesimpulan yang baik. Sesudah ada kesimpulan tengotot menerima apa adanya, maka dia bertawakal atas keputusan Allah dan pada akhirnya Allah balik lagi mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya, kita jalankan itu di keluarga kesami gitu. Menaenanan musyawarahkeun yang caroge yang putra riungkeun. Bilih aya salah paham kan teteh sok kitu bunya. Akhirna adi jeung lanceuk pasea sanang-enang teu wau. Geus 3 tahun teu wau adi jeung lanceuk. Astagfirullahaladzim. Itu kayaknya kurang musyawarah deh, ya. Maka ibu itu untuk yang 4 ya, yang keempat menjadi orang yang lembut hati. Terakhir, aku dan inginku. Nah, pasti yang terakhir puncak-puncaknya adalah ingin menjadi penghuni surga. Di sini ada beberapa tawaran. Nah, kada usah sorangan lah ke surga tetejuja bulung-bulung ya. Ada dulu apa yang harus dilakukan itu. Maka di sini disebutkan di hadis At-Tirmidzi dan Ahmad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Inna fil jannati ghurafan turo duhuruha min butuniha wa butunuha min duhuriha. Faqama a'rabiyun faqala ya. Faqama a'rabiyun faqala liman hiya ya Rasulullah? Qala liman atabal kalama wa at'ama ta'ama wa adama siyama wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyamun. Mantap banget ya. Sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar, garis bawahi, kamar-kamar. Wangi tidak kamarnya?
Wangi pasti. Kamar ibu wangi tidak? Aduh, ayah nu wangi dengan belenok. Apa itu belenok? Karena suaminya tukang ngerokok, kamarnya bau belenok. Waduh, gimana ini? Ibu, kamar-kamar itu tidak seperti kamar kita, coba. Yang bedanya lihat ya, dapat dilihat luarnya dari dalamnya, dapat dilihat dalamnya dari luarnya. Jadi dinding-dinding yang ada di surga itu semua terbuat dari kristal, masya Allah ya. Jadi ibu-ibu sami atau ge tah naon teh surga teh kamar-kamar ditinggal di luar katingan, nu di luar ningali kalebat, nu di lebat ningali keluar. Kenapa nggak ada rahasia di situ? Nggak ada rahasia. Siapapun bisa melihat dari luar, ya Allah eta di lebat teh surga teh geuning kitu. Di luarnya juga seperti itu. Tabu eta teh kamar-kamar. Makanya kita ingin masuk ke dalam surga itu. Tapi ada orang Baduy itu orang Arab gunung bertanya kepada Rasulullah ya. Bertanyanya begini, untuk siapakah itu wahai Rasulullah? Rasul, itu kamar-kamar yang hebat, yang indah seperti itu tuh buat siapa? Ya, ibu, memang orang Arab gunung tuh banyak bertanya. Karena ketemu dengan Rasulnya juga jarang. Kalau ketemu itu ingin saja pertemuannya itu dapat ilmu, maka tanya ya. Ya ini ditanyakan kepada Rasul itu kamar-kamar buat siapa sih? Begitu ya. Rasul menjawab, coba ini catatan bagi ibu. Beliau berkata, untuk orang yang baik perkataannya. Sok nomeran hiji tah kalau mau ke surga teh harus begitu. Orang yang baik perkataannya. Baik secara kehalusan bahasa itu, baik secara isi yang dibicarakan teh apa, begitu ya. Ibu teh nyarios lemah lembut nganggo bahasa anu sae, terus nu didugikeun teh hal-hal yang menguntungkan. Jadi kalau ibu berbicara dengan orang-orang seperti itu, jadi ibu kagungan ilmu dari pembicaraan tersebut, ya bu ya. Nah, jadi syarat untuk masuk ke surga dan menghuni kamar-kamar yang tembus pandang karena dindingnya dengan kristal-kristal itu, satu harus baik perkataannya. Yang kedua, memberi makan bagi orang lain. Nah, ibu memberi makan, apalagi ibu-ibu aya nu calik di payunan rumah makan. Dia teh ibu meningang sesengit napasakan oke ibu-ibu hoyong wungku rek meser kunaon karena dia orang miskin gak ada. Ibu teh tadina teh bade meser 5 bungkus untuk kepentingan di rumah, kok ditambah jadi 6 bungkus. Yang 1 bungkusnya dikasih ke anak itu. Disuhun deui wae pes teh ibu kurang ditinggali keur tuangna. Aduh meni bangun nu lapar. Ternyata dia sehari penuh itu belum makan. Banyak yang seputar itu tadi antara kita teh. Benar bu? Makanya lihat-lihat ibu ada makanan apa di rumah. Kok ibu teka tuang bakatingku wareg bakatingku seueur tuangeun teh kamanakeun eta jangan dibuang ke sampah itu. Cari orang-orang miskin itu. Yang mereka itu mau makan daging rendang pun ibu bisa dihitung dari tahun sekian sampai tahun sekian baru makan rendang ada nu kitu teh. Bu, hari kita makan yang seperti itu setiap saat bagikeun. Jangan menunggu basi makanan itu, bagikan ya bu ya. Karena gening eta teh ternyata syarat bagi orang yang mau masuk surga. Kedua itu memberi makan kepada orang lain. Yang ketiga, ditambah itu mah tadi urusan kepada manusia, memberi makan kepada manusianya. Tadi berkata kepada manusia urusan hablum minan nas. Sekarang ditambah dengan hablum minallahnya. Apa itu? Terus menerus saum, nu dimaksud nyata saum sunnah. Jadi ibu tidak menunggu saum wajib kelamaan 1 tahun. Ibu kebenaran kuat, ibu kebetulan kuat, ibu fisiknya bagus, maka ibu mah dipapai saum Senin Kemis, saum Ayyamul Bid, saum Taswa Asyura, saum Arafah, termasuk juga saum naon bu? Nu seueur teh saum Daud. Ya bu ya. Terus saya bergulir saum sunat teh. Nah, orang yang membiasakan saum sunat seperti itu anyana tos gaduh ceng-celengan pikeun asup surga. Ketiga tah, yang terakhir adalah dan sholat di malam hari. Garis bawahi sholat apa itu? Tahajud. Tahajud kalau di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam Ramadan namanya sholat tarawih. Ya bu ya. Dan yang keempat adalah sholat di malam hari. Sedangkan manusia sedang tidur nyenyak. Ini lebih ditujukannya ke sholat tahajud. Karena waktu malam itu kan waktu untuk tidur. Tapi dia mah tidak tidur. Tidak semua waktu dipakai tidur. Dia bangun pada waktu yang tepat. Dan ngadeheus ke Allah dengan sholat 11 rakaat. Khusus padahal nusanes nuju kerek. Maka itu adalah nilai untuk dia masuk ke dalam surga. Jadi berapa poin di sini? 4. 1.
berkata-kata yang baik. 2, memberi makan kepada orang yang membutuhkan. 3, saum sunatnya banyak. Yang 4, sholat tahajudnya juga seperti itu banyak ya. Jadi judul aku dan inginku akan baru terbukti ketika kita mapai poin-poin yang tadi. Baru kita akan jadi seseorang yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita sanggup untuk melaksanakannya dan berusaha terus untuk dapat nilai masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sakitu ibu-ibu yang bisa disampaikan untuk hari ini ya, mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan tadi benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi ibu-ibu dan untuk ditambahkan ke dalam catatan amal kita, ditambah lebih baik lagi supaya kita berhasil mengarungi kehidupan ini sampai bertemu dengan Allah. Kita tenang karena banyak bekal yang dibawa. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Ya, enggak, Bang. Amin, amin. Untuk kajian yang memberikannya. Dulu kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hati-hati ya jalan ya. Selamat saya. Iya.